Saya tidak pernah berpikir akan berdiri di sini lagi. Jari-jari saya yang gemetar menyentuh gembok berkarat di gerbang yang telah menghantui mimpi-mimpi saya selama 30 tahun. Angin berbisik melalui rerumputan padang rumput yang tinggi, membawa kenangan yang telah saya habiskan puluhan tahun untuk menguburnya. Ambil saja gambar untuk daftar real estate. Tanda tangani surat-suratnya minggu depan. Dan semuanya selesai, kata Arman. Suaranya membawa nada yang akrab, nada yang memperlakukan saya seperti kristal rapuh, siap hancur. Nada yang sama yang digunakan semua orang sejak Joko meninggal 6 bulan lalu. Tetapi mereka tidak mengerti. Tak satu pun dari ketiga anak saya mengerti apa yang tempat ini lakukan pada saya. Bagaimana mungkin mereka mengerti? Mereka terlalu muda saat itu terjadi. Ketika Benyamin, anak sulung saya, anak emas saya bahkan tidak bisa menyelesaikan pikiran itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, tawaran perusahaan pertambangan itu lebih dari adil. Bu, 20 juta dolar. Pikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan itu. Siti bersikeras kemarin. Suaminya yang pengacara mengangguk di sampingnya. Ayah pasti ingin ini untuk kita. Tetapi apakah dia akan? Dalam 30 tahun pernikahan kami setelah kami meninggalkan tempat ini, Joko sangat jarang menyebut peternakan itu sehingga kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah dia telah menghapusnya dari ingatannya sebersih yang saya coba lakukan. Kecuali untuk perjalanan-perjalanan itu, 3 kali setahun, seperti jam, perjalanan memancing, konferensi medis, reuni dengan teman-teman lama, berbagai alasan, selalu dengan keheningan yang aneh saat dia kembali. Saya mendorong gerbang itu, mengharapkan perlawanan dari 3 dekade terbengkalai, tetapi gerbang itu terbuka dengan kemudahan yang mengejutkan. Rantai dan gembok berkarat itu murni hanya hiasan. Jantung saya berdetak kencang. Jalan tanah di depan tidak ditumbuhi rumput liar seperti seharusnya. Itu terawat, baru-baru ini diratakan, dengan jejak ban yang baru. Halo, saya memanggil. Suara saya terdengar kecil di tengah luasnya langit Bandung. Apa ada orang di sana? Tidak ada jawaban datang. Tetapi saat saya berjalan setengah mil jalan menuju tempat rumah kami dulu berdiri, saya memperhatikan kejanggalan lain. Pagar-pagar diperbaiki. Sebuah kincir angin baru berputar malas di atas bukit. Di kejauhan saya bisa melihat bangunan yang baru. Bukan hanya rumah pertanian lama kami. Saya hampir berbalik saat itu, menelepon Arman atau Budi. Tetapi sesuatu menarik saya maju, mungkin suara Joko di kepala saya, mengatakan apa yang selalu dia katakan ketika saya takut. Satu-satunya jalan keluar adalah melaluinya. Ellie Girl. Ketika saya melewati bukit terakhir, saya berhenti. Di bawah saya terbentang bukan hantu peternakan yang terbengkalai yang saya harapkan, tetapi sebuah komunitas yang berkembang. Rumah pertanian asli berdiri di cat baru. Di sampingnya, selusin kabin kecil membentuk setengah lingkaran. Sebuah gudang besar berkilau merah di bawah sinar matahari sore. Sebuah rumah kaca menangkap cahaya. Dan orang-orang. Ada orang-orang di mana-mana. Sekelompok pria memperbaiki traktor. Anak-anak bermain di taman bermain berpagar. Seseorang sedang menjemur cucian. Dan kuda-kuda. Setidaknya 20 kuda merumput di kandang yang belum pernah ada sebelumnya. Saya pasti membuat suara karena seorang wanita mendongak. Paruh baya, dengan rambut garam dan merica diikat praktis dalam kuncir kuda. Dia menaungi matanya dari matahari. Ketika dia melihat saya, dia membeku sejenak. Lalu dengan cepat berbicara kepada seorang remaja di sampingnya yang berlari menuju rumah utama. Saya tidak bisa bergerak saat dia mendekat. Siapa wanita ini di tanah saya? Apa semua ini? Apakah Joko menjual properti itu tanpa memberitahu saya? Nyonya Mitchell, wanita itu memanggil saat dia semakin dekat. Dia tahu nama saya. Eleanor Mitchell? Ya. Saya berhasil menjawab. Suara saya terdengar parau. Anda siapa? Tempat apa ini? Dia berhenti dengan jarak yang sopan. Matanya, ramah tapi hati-hati, menatap wajah saya. Nama saya Margaret Santos. Semua orang memanggil saya Maggie. Saya sudah menunggu Anda datang. Menunggu. Saya tidak mengerti, kata saya. Peternakan ini sudah terbengkalai selama 30 tahun. Sebuah senyum sedih muncul di bibirnya.
Tidak, Nyonya Mitchell. Peternakan ini tidak pernah terbengkalai. Bahkan tidak sehari pun sejak Anda pergi. Lutut saya lemas. Saya meraih pagar untuk menopang diri. Itu tidak mungkin. Kami pindah ke Jakarta Selatan setelah Benjamin. Setelah kecelakaan itu. Joko tidak pernah. Suami Anda kembali bulan berikutnya. Katanya lembut, dan setiap bulan setelah itu. Selama 30 tahun. Sampai jantungnya berhenti berdetak. Dunia saya terasa miring. Jokoku datang ke sini setiap bulan, bukan 3 kali setahun, tapi 12 kali atau lebih. Semua perjalanan memancing, konferensi, akhir pekan dengan teman-teman kuliah lama. Anda bohong, bisik saya. Meskipun jauh di lubuk hati saya tahu kata-katanya adalah kebenaran. Saya berharap itu bohong. Demi kebaikan Anda. Saya tahu ini pasti mengejutkan. Dia menunjuk ke arah rumah. Apa Anda mau masuk? Ada seseorang yang sudah sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda. Seolah sudah diberi isyarat. Seorang pria dengan sindrom Down bergegas keluar dari rumah utama. Usianya sekitar 35 tahun. Topi memancing Joko bertengger di kepalanya. Wajahnya berseri-seri saat melihat saya. Ibunya Ben. Dia memanggil, melambaikan tangan dengan antusias. Ibunya Ben datang. Nama itu terasa seperti pukulan. Ben. Tidak ada yang memanggil putra saya dengan nama itu. Kecuali Joko. Semua orang memanggil nama lengkapnya. Benjamin. Thomas. Sayang. Ingat apa yang kita bicarakan. Kata Maggie lembut. Ini Nyonya Mitchell. Nyonya Mitchell. Ulangnya dengan patuh. Mendekat sambil mengulurkan tangan. Saya Thomas. Saya bantu urus kuda-kuda dan kebun. Tuan Joko teman baik saya. Saya meraih tangannya secara otomatis. Pikiran saya masih kalut. Senang bertemu denganmu, Thomas. Apa Nyonya mau lihat tempat spesialnya Ben? Tanyanya polos. Saya taruh bunga segar di sana setiap hari Selasa. Tuan Joko bilang bunga membuat Ben senang di surga. Saya tidak bisa bernapas. Tempat spesial Ben. Bunga? Saya menatap Maggie, memohon penjelasan. Joko membangun sebuah monumen, katanya pelan, di tepi danau. Danau, tempat putra saya yang berusia 10 tahun tenggelam saat saya sedang menyiapkan makan siang ulang tahunnya, tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat, tempat yang telah menghancurkan saya. Saya tidak bisa, bisik saya, mundur. Saya harus pergi. Tapi, Thomas meraih tangan saya yang hangat. Jangan takut, Nyonya Mitchell. Danau itu ramah sekarang. Itu mengajari anak-anak berenang supaya mereka tidak pergi ke surga terlalu cepat seperti Ben. Sebelum saya bisa memproses kata-katanya, saya mendengar suara mesin. Sebuah SUV hitam mendekat, menimbulkan debu. Arman mengikutiku. Ibu, panggilnya, keluar dari mobil. Ada apa sebenarnya di sini? Siapa orang-orang ini? Saat Maggie berbalik ke arah putra sulung saya yang masih hidup, ekspresinya sedikit berubah. Warisan ayahmu, katanya dengan sederhana. Dan kamu pasti Arman. Dia sering berbicara tentangmu. Wajah putra saya menjadi gelap saat dia melihat sekeliling. Tempat ini seharusnya terbengkalai. Siapa yang memberi kalian izin untuk berada di sini? Thomas melangkah sedikit di belakang saya. Tiba-tiba gugup. Ayahmu, jawab Maggie. Suaranya tegas. Selama 30 tahun terakhir. Itu tidak mungkin. Potong Arman, melangkah maju untuk melindungi saya dari orang asing yang mengaku tahu banyak tentang suami saya. Ayahku tidak pernah menceritakan ini, karena dia berjanji pada ibumu tidak akan melakukannya. Jawab Maggie, dengan ketenangan yang entah bagaimana membuat kata-katanya semakin menyakitkan. Dia menjaga 2 janji seumur hidupnya. Untuk tidak pernah meninggalkan mereka yang membutuhkan, dan untuk tidak pernah menyakiti Eleanor dengan kenangan tempat ini. Saya menemukan suara saya, meskipun terdengar jauh di telinga saya sendiri. Anda bilang Anda sudah menunggu saya. Bagaimana Anda tahu saya akan datang? Mata Maggie melunak. Joko tahu Anda akan datang. Akhirnya, setelah dia tiada, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan gantungan kunci. Dia meninggalkan petunjuk. Ada hal-hal yang dia ingin Anda lihat saat Anda sudah siap. Arman melangkah maju.
Kami tidak di sini untuk perburuan harta karun misterius. Properti ini akan dijual. Orang-orang ini harus segera diusir. Saya melihat beberapa orang di kejauhan berbalik ke arah kami. Kecemasan terlihat jelas bahkan dari jauh. Seorang wanita memeluk anaknya lebih erat. "Arman, tolong," kata saya, menemukan ketenangan yang tak terduga. "Mari kita coba mengerti apa yang terjadi di sini. Yang terjadi adalah pelanggaran batas, Bu. Kita harus menelepon polisi." Thomas, yang masih setengah bersembunyi di belakang saya, angkat bicara. "Tuan Joko bilang kami bisa tinggal selamanya. Dia janji." Wajah Arman memerah. "Ayahku sudah meninggal 6 bulan, dan dia tidak memiliki tempat ini sendirian. Ibumu memilikinya bersama-sama." "Ya," potong Maggie. Nadanya kini seperti pebisnis. "Itulah mengapa kami menunggu. Joko tahu hari ini akan datang." Seorang wanita muda mendekat, menggendong seorang balita di pinggulnya. Postur tubuhnya militer, matanya waspada. "Semuanya baik-baik saja, Maggie." "Baik, Jessie." Maggie meyakinkannya. "Ini Nyonya Mitchell dan putranya. Mereka hanya berkunjung." Jessie sedikit santai, tapi matanya tetap waspada. "Haruskah saya beritahu yang lain?" "Jangan dulu. Beri Nyonya Mitchell waktu dulu." Saya mengamati wanita muda itu. Dia masih sangat muda, mungkin 22 tahun. Anak di pinggulnya memiliki mata yang sama. "Anda tinggal di sini?" tanya saya langsung. Dia mengangguk. "Sudah 2 tahun. Sejak Rick." Dia menelan ludah. "Suamiku, di Afghanistan." "Va tidak." Kata-katanya terhenti. Tapi maksudnya jelas. Rahang Arman mengeras. Tapi bahkan dia sepertinya menyadari bahwa memerintahkan seorang janda prajurit untuk meninggalkan properti itu tidak akan terlihat baik, bahkan bagi dirinya sendiri. "Bu, kita harus membicarakan ini secara pribadi," katanya dengan ketus. "Ya," Maggie setuju. "Nyonya Mitchell, mungkin Anda ingin melihat rumahnya." "Rumah Anda?" "Rumahku. Rumah pertanian tempat saya menghabiskan 10 tahun bahagia sebelum hari yang mengerikan itu. Tempat di mana saya membawa semua bayiku pulang dari rumah sakit. Di mana saya menyaksikan Benjamin mengambil langkah pertamanya di teras depan yang lebar." "Aku akan ikut denganmu," Arman bersikeras. Sebenarnya, saya mengejutkan diri sendiri dengan berkata, "Saya ingin beberapa menit sendirian bersama Maggie." Alisnya terangkat. "Bu, kita tidak tahu siapa orang-orang ini." "Saya rasa kita tahu," jawab saya. Ketenangan aneh meliputi diri saya. "Mereka adalah orang-orang yang dikenal Joko." Itu sudah cukup untuk saat ini. Saya bisa melihat dia sedang mempertimbangkan untuk membantah. Tapi 30 tahun sebagai anak saya telah mengajarinya untuk mengenali saat saya sudah mengambil keputusan. "Baiklah, 30 menit. Setelah itu kita telepon pengacara kita." 1 jam, balas saya. Saya tidak pernah bernegosiasi dengan anak-anak saya sejak mereka remaja. Rasanya anehnya penuh kekuatan. Saat Arman dengan enggan kembali ke mobilnya, saya mengikuti Maggie menuju rumah. Thomas menguntit dengan gembira di belakang kami. Setiap langkah di teras yang akrab itu membanjiri saya dengan kenangan. Menggendong bayi-bayi selama badai musim panas, Joko mengganti papan yang melengkung, dan tanda tinggi Benjamin yang diukir dengan pensil di bingkai pintu. "Joko menjaga semuanya sedekat mungkin dengan aslinya," kata Maggie, membuka pintu, setidaknya secara struktural. Tata letaknya sama, pintu masuk lebar, membuka ke ruang tamu di sebelah kanan, dapur lurus ke depan, tangga di sebelah kiri. Tapi, perabotannya berbeda. Ruang tamu memiliki 3 meja dengan komputer. Lemari arsip berjejer di satu dinding. Sebuah papan tulis besar menunjukkan daftar tugas, jadwal makan, dan janji medis. "Ini kantor kami sekarang," jelas Maggie. "Kami harus mengubah beberapa ruang saat komunitas kami tumbuh." "Berapa banyak orang yang tinggal di sini?" Saya berhasil bertanya. "Saat ini 47 orang. 18 veteran. 8 wanita dari situasi kekerasan rumah tangga dengan 11 anak di antara mereka, Thomas dan ibunya, Siti, dan 1 keluarga beranggotakan 6 orang dari Afghanistan." 47 orang, ulang saya.
Dan Joko mengenal mereka semua? Dia mengenal setiap orang yang pernah tinggal di sini, bahkan yang sementara, terutama mereka. Dia membawa saya menuju dapur, yang sekarang berukuran industri dengan 2 kompor besar dan kulkas raksasa. Kami menyajikan 3 kali makan sehari, ditambah camilan untuk anak-anak. Bagaimana? Tanya saya singkat. Bagaimana ini didanai? Mata Maggie bertemu dengan mata saya. Joko, itu tidak mungkin. Kami tidak kaya. Joko adalah seorang dokter keluarga, bukan jutawan rahasia. Tanahnya, katanya sederhana, setidaknya sebagiannya. Meja dapur, bukan meja pinus lama saya, tapi meja kerja logam besar, dipenuhi tumpukan gambar anak-anak. Salah satunya menarik perhatian saya. Gambar orang-orangan lidi di sekitar lingkaran biru. Tulisan airband ditulis di atasnya dengan tulisan tangan anak-anak. Apa itu airband? Tanya saya. Tenggorokan saya tercekat. Maggie bertukar pandang dengan Thomas, yang tidak biasanya diam. Tempat berenang, kata Thomas. Wajahnya cerah. Tempat anak-anak belajar supaya tidak tenggelam. Saya taruh bunga di sana setiap hari Selasa karena itu hari Ben pergi ke surga. Ruangan terasa bergoyang. Maggie dengan cepat menarik kursi. Maaf, Nyonya Mitchell. Seharusnya kami menunggu. Tunjukkan. Potong saya. Tunjukkan semuanya padaku. Maggie mengangguk perlahan. Pertama, ada sesuatu yang perlu Anda lihat di lantai atas. Dia membawaku menaiki tangga yang berderit, menuju kamar tidur kami dulu. Sekarang, itu jelas adalah tempat tinggal Maggie yang sederhana dan rapi. Dia menyeberang ke rak buku dan mengambil sebuah kotak kayu. Joko meninggalkan ini untuk Anda. Dia membuat saya berjanji untuk memberikannya kepada Anda terlebih dahulu, sebelum menunjukkan hal lain. Kotak itu diukir dengan tangan, dengan ukiran Eli dari mutiara. Joko selalu mengerjakan sesuatu dengan tangannya untuk menghilangkan stres. Saya tidak pernah melihat kotak ini sebelumnya. Saya membukanya dengan jari-jari gemetar. Di dalamnya ada amplop dengan nama saya dan puluhan, tidak, ratusan, surat tersegel di bawahnya. Masing-masing bertanggal dengan teliti. 30 tahun surat. Tidak pernah dikirim. Amplop itu berisi 1 halaman dengan tulisan tangan khas Joko. Eliku tersayang, jika kamu membaca ini, 2 hal telah terjadi. Aku telah meninggalkan dunia ini, dan kamu telah menemukan jalan kembali ke peternakan. Aku telah membayangkan momen ini ribuan kali, bertanya-tanya mana yang akan datang lebih dulu. Keberanianku untuk menceritakan kebenaran, atau kematianku. Sepertinya kematian memenangkan perlombaan itu. Aku telah menyimpan rahasia darimu, sayangku. Bukan perselingkuhan atau kebiasaan tersembunyi, tapi kehidupan yang berbeda, yang aku bangun di samping kehidupan kita di Jakarta Selatan. Sebuah kehidupan di mana kenangan Benjamin berfungsi sebagai fondasi, bukan sebagai luka. Aku tidak bisa menjual tanah ini setelah kita kehilangan dia. Tidak bisa membayangkan orang asing tinggal di tempat tawanya memenuhi setiap ruangan. Tapi, aku juga tidak bisa membiarkannya membusuk. Jadi, aku kembali. Pertama untuk berduka sendirian, lalu untuk membangun kembali, lalu untuk mengubahnya. Apa yang dimulai dengan seorang veteran tunawisma yang mencari perlindungan di gudang kita telah menjadi sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. Sebuah komunitas. Aku telah menulis surat kepadamu setiap bulan selama 30 tahun, menjelaskan semuanya. Aku tidak pernah mengirimnya karena aku takut membuka kembali lukamu. Mungkin itu adalah kepengecutan yang disamarkan sebagai perlindungan. Maafkan aku, Eliku, atas rahasia-rahasiaku, atas keheninganku, karena meninggalkan beban ini padamu. Tapi, tolong, sebelum kamu memutuskan nasib tempat ini, lihatlah apa yang telah menjadi tempat ini. Aku telah mencintaimu sepenuhnya, bahkan dalam kepalsuanku. Selalu, Joko. Saya menatap Maggie. Air mata membanjiri wajah saya. Anda tahu, selama ini, katanya pelan. Selama 15 tahun, sejak Joko menemukan saya tidur di gereja setelah saya meninggalkan biara, dia membawa saya ke sini, menunjukkan apa yang telah dia bangun, dan meminta saya untuk membantu menjalankannya. Sementara saya tidak tahu apa-apa, bisik saya.
Karena dia terlalu mencintaimu untuk membuatmu mengingatnya, jawabnya. Pertanyaannya sekarang, Nyonya Mitchell, adalah apakah Anda siap melihat apa yang membantu diciptakan oleh kematian Benjamin? Melalui air mata saya mengangguk. Sudah waktunya untuk menghadapi danau. Jalan menuju danau tidak berubah. Masih merupakan lereng landai melalui pepohonan kapas yang berbisik ditiup angin. Tapi, saya melihat tambahan baru. Bangku-bangku yang ditempatkan secara strategis di sepanjang jalan, taman bunga di tempat-tempat yang tidak terduga, dan yang paling mengejutkan, papan tanda keselamatan dengan tulisan kuning terang. Joko memasangnya setelah keluarga pertama dengan anak-anak datang. Jelas Maggie, berjalan di samping saya. Tidak ada anak yang diizinkan berada di danau tanpa orang dewasa. Tidak setelah Benjamin. Saya berhenti. Tangan saya menekan kulit pohon kapas yang kasar. Anda menyebut namanya dengan begitu mudah. Maggie berhenti. Joko sering membicarakannya. Semua anak di sini tahu cerita Benjamin. Saya tidak menyebut namanya dengan lantang selama bertahun-tahun. Saya mengakui, pengakuan itu merobek sesuatu yang dalam di dalam diri saya. Rasanya terlalu sakit. Saya mengerti, katanya sederhana. Tapi dia tidak mungkin mengerti. Bagaimana mungkin orang lain bisa mengerti rasanya menyiapkan kue ulang tahun putramu? Mengintip keluar jendela, berharap melihat dia bermain dengan truk mainannya. Hanya untuk menyadari bahwa kau sudah terlalu lama tidak mendengar suaranya? Berlari panik ke danau. Memanggil namanya? Melihat tubuh kecil mengambang tengkurap. Begitu diam. Begitu sangat diam. Nyonya Mitchell? Suara Maggie menarik saya kembali. Kita bisa lakukan ini di hari lain jika... Tidak, kata saya tegas, sekarang. Kami terus berjalan. Saya menyadari Thomas telah menghilang. Kemana Thomas? Tanya saya. Dia selalu berlari duluan ke monumen. Itu adalah tanggung jawab spesialnya. Pohon-pohon menipis. Dan tiba-tiba danau terbentang di depan kami. Lebih kecil dari dalam mimpi buruk saya. Tapi tidak kalah mengancam. Permukaannya berkilauan tanpa dosa di bawah sinar matahari sore, tapi mata saya tertuju pada apa yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah dek kayu melengkung memanjang di atas air, dengan pagar dan tangga yang mengarah ke area berenang yang diberi tali pembatas. Sebuah rumah perahu kecil berdiri di dekatnya, dan di tepi air, sebuah monumen batu tempat Thomas dengan hati-hati sedang menata bunga liar. Saya mendekat perlahan. Detak jantung saya bergemuruh di telinga saya. Monumen itu sederhana, tapi indah. Sebuah batu granit diletakkan di sebuah taman kecil, dengan plakat perunggu tertanam di permukaannya. Tertulis, Benjamin Joko, 1975,985. Untuk setiap nyawa yang diselamatkan di sini, jiwanya melayang lebih tinggi. Di bawahnya ada plakat kedua yang lebih kecil. 47 anak telah belajar berenang dengan aman di sini. Tidak ada satupun yang hilang. Lutut saya lemas. Saya tenggelam di bangku taman. Air mata mengaburkan pandangan saya. 47 anak, bisik saya. Maggie mengangguk. Joko mulai mengajar les renang 15 tahun yang lalu. Setiap anak yang tinggal di sini harus belajar. Dia mempekerjakan instruktur bersertifikat, membangun area berenang yang aman, memasang peralatan penyelamat. Dia ragu-ragu sebelum menambahkan, cucu Anda salah satunya. Kepala saya terangkat. Apa? Anak Siti, Ethan. Saat dia berusia 7 tahun, dia hampir tenggelam di pesta kolam renang temannya. Siti menyebutkannya kepada Joko saat makan malam hari Minggu. Ingat, katanya. Mereka tidak mampu membayar les renang pribadi yang direkomendasikan dokter setelah insiden itu. Saya ingat. Siti sangat khawatir. Joko mendengarkan dengan tenang, lalu mengganti topik pembicaraan. Khas Joko. Tidak nyaman dengan drama keluarga. Joko membayar les Ethan secara anonim. Dia mengemudi selama 3 jam setiap hari Sabtu selama 6 minggu untuk diam-diam mengawasi dari mobilnya saat Ethan belajar berenang di pusat akuatik mewah di Bogor itu. Saya menggelengkan kepala tak percaya. Siti tidak pernah tahu. Tidak ada yang tahu. Kecuali saya, karena saya harus menjadwal ulang kelas pertukangan veteran yang biasanya dia ajar pada hari Sabtu itu. Maggie tersenyum sedih. Itu adalah Joko. Menyelesaikan masalah dari balik layar.
Thomas mendekat, berseri-seri bangga dengan tatanan bunganya. Cantik untuk Ben, kan? Kuning adalah warna kesukaannya. Tuan Joko bilang, kuning memang warna kesukaan Benjamin. Kamar tidurnya dicat kuning seperti bunga matahari. Detail itu membuat napas saya tercekat. Berapa banyak kenangan lain tentang putra kami yang Joko jaga tetap hidup sementara saya menguncinya? Ini indah, Thomas. Saya berhasil mengatakannya. Mau lihat tempat berenang yang spesial? Saya bisa berenang sekarang. Tuan Joko mengajari saya. Saya tidak takut air lagi. Thomas menunjuk dengan gembira ke struktur dek. Maggie menyentuh bahunya dengan lembut. Mungkin nanti, Thomas. Nyonya Mitchell butuh waktu. Saya menatap danau, tempat yang saya demonisasi dalam pikiran saya selama 3 dekade. Tempat di mana saya kehilangan segalanya. Kecuali, saya tidak kehilangan segalanya. Saya kehilangan Benjamin. Luka yang tidak akan pernah sembuh. Tapi saya masih punya Joko, Arman, Siti, dan Budi. Saya punya kehidupan di Jakarta Selatan. Murid-murid yang memuja saya, cucu-cucu yang memberi saya kegembiraan. Sementara itu, Joko berada di sini, mengubah tragedi kami menjadi sesuatu yang ajaib. Saat saya tenggelam dalam kesedihan, dia mengajar anak-anak berenang. Kenapa dia tidak memberitahuku? Tanya saya, tidak mengharapkan jawaban. Tapi, Maggie punya satu. Tahun pertama, dia datang untuk berduka sendirian. Dia menemukan seorang veteran tunawisma tidur di gudang Anda. Seorang pria bernama Robert yang bertugas di Vietnam. Joko membiarkannya tinggal. Lalu veteran lain datang, dan veteran lainnya. Dia duduk di samping saya di bangku. 5 tahun kemudian, ada 12 orang tinggal di sini. Joko ingin memberitahu Anda saat itu. Dia mengemudi jauh-jauh ke Jakarta Selatan dengan foto-foto. Berencana menunjukkan kepada Anda bagaimana dia sembuh dengan membantu orang lain. Apa yang terjadi? Dia melihat Anda tertawa bersama teman-teman di luar sebuah restoran. Dia bilang itu pertama kalinya dia melihat Anda benar-benar bahagia sejak Benjamin meninggal. Dia tidak tega membuka kembali luka itu. Dia kembali ke sini dan mulai membangun kabin pertama sebagai gantinya. Thomas kembali ke arah monumen, bersenandung pelan. Setiap kali Joko meyakinkan dirinya bahwa Anda sudah siap, sesuatu akan terjadi. Serangan panik saat seseorang menyebut Bandung di pesta makan malam. Penolakan Anda untuk membiarkan foto-foto Benjamin dipajang. Mimpi buruk Anda yang masih datang setiap tahun di hari ulang tahunnya. Saya ingat momen-momen itu. Kilasan-kilasan kecil dari kerapuhan saya yang terus berlanjut yang saya pikir telah saya sembunyikan dengan baik. 10 tahun yang lalu, lanjut Maggie, saat peternakan berkembang dengan lebih dari 30 penghuni, Joko akhirnya menulis surat panjang kepada Anda, menjelaskan semuanya. Dia mengemudi ke Jakarta Selatan, bertekad untuk memberikannya secara pribadi. Apa yang menghentikannya? Dia menemukan Anda di kamar Benjamin. Kamar yang Anda jaga persis seperti saat dia meninggal. Anda sedang memegang boneka beruangnya, menangis. Itu adalah hari ulang tahunnya. Saya ingat hari itu dengan jelas. Saya pikir saya sendirian, bahwa Joko sedang berada di konferensi medis di Jakarta. Saya tidak pernah tahu dia melihat saya dalam kesedihan saya yang paling pribadi. Setelah itu, kata Maggie, dia membuat yayasan, membuat pengaturan hukum agar peternakan bisa terus berjalan tanpa dia. Dia memutuskan bahwa dua dunianya akan tetap terpisah sampai dia meninggal. Saya menyelesaikan. Dia mengangguk. Dia terlalu mencintaimu untuk menghancurkan hatimu 2 kali. Sebuah suara kecil memanggil dari jalan setapak di atas. Seorang gadis kecil, mungkin berusia 8 tahun, dengan rambut merah tembaga yang menangkap sinar matahari, warna yang sama dengan rambut Benjamin. Mbak Maggie, Ibu bilang makan malam harus diperiksa. Sebentar lagi. Lucy, panggil Maggie. Lalu dia berbalik kepadaku. Proyek terakhir Joko. Ayah Lucy adalah seorang marinir, meninggal di Irak. Ibunya tidak mampu membayar perumahan. Mereka datang ke sini 6 bulan sebelum Joko meninggal. Seolah dipanggil oleh percakapan kami, selusin orang lagi muncul di jalan setapak. Orang dewasa dan anak-anak menuju danau untuk apa yang jelas merupakan ritual sore reguler.
Maggie berdiri. Ini waktu Lerina. Setiap hari pukul 4 sore. Apakah Anda mau menonton? Atau Anda lebih suka kembali ke rumah? Saya menatap danau. Monumen Benjamin. Langkah-langkah keselamatan yang dipasang Joko. Anak-anak yang mendekat dengan handuk dan senyum. Selama 30 tahun, saya telah lari dari tempat ini. Selama 30 tahun, Joko telah mengubahnya. Saya akan tinggal, kata saya. Saya harus melihatnya. Les renang itu indah dan menyakitkan untuk ditonton. Seorang instruktur bersertifikat, mantan atlet harapan Olimpiade bernama Carlos, yang kehilangan satu kaki di Afghanistan, jelas Maggie, memimpin 8 anak melalui langkah-langkah mereka di area berenang yang diberi tali pembatas. Tawa mereka bergema di atas air. Begitu bertolak belakang dengan kenangan saya tentang tempat ini. Kami mengajarkan metode Franklin, kata Maggie saat kami menonton dari tepi. Joko meneliti setiap program renang di negara itu sebelum memilihnya. Statistik tenggelam terendah dari teknik apapun. Saya melihat seorang pria tua yang ditempatkan di dek dengan pelampung dan peluit, dengan waspada mengawasi setiap anak. Orang dewasa lain berdiri di kayak tepat di luar area berenang. Tidak ada anak yang lebih dari satu lengan dari seorang instruktur. Sistem keselamatan 3 tingkat, jelas Maggie, mengikuti pandangan saya. Instruktur di dalam air, pengawas di dek, responden darurat di perahu, ditambah semua staf bersertifikat CPR. Benjamin meninggal karena tidak ada sistem. Hanya seorang anak laki-laki yang menyelinap pergi saat orang tua menyiapkan kejutan ulang tahunnya. Satu saat ketidakwaspadaan yang menghancurkan 3 nyawa. Thomas duduk bersila di dekat monumen, sesekali melambaikan tangan kepada para perenang. Dia tampak puas dalam perannya yang ditunjuk sendiri sebagai penjaga kenangan Benjamin. Saat les selesai, anak-anak berjalan ke atas jalan setapak, terbungkus handuk dan mengobrol dengan gembira. Lucy, gadis berambut merah, berhenti di depan kami. Apa Mbak Maggie melihat saya? Saya bisa mengapung telentang sekarang. Carlos bilang saya siap untuk level 3. Itu luar biasa. Sayang, jawab Maggie dengan kebanggaan tulus. Mata Lucy yang ingin tahu beralih padaku. Apa bibi nenek baru di sini? Nenek saya di surga bersama ayah saya. Sebelum saya bisa menjawab, seorang wanita muda bergegas menghampiri. Lucy, jangan ganggu Nyonya Mitchell. Dia berbalik kepadaku. Maaf. Saya Andrea, Ibu Lucy. Tidak apa-apa. Saya meyakinkannya. Dan ya, Lucy, saya rasa saya baru di sini. Anak itu berseri-seri. Apa Bibi akan menonton saya berenang besok juga? Saya akan belajar menendang ke belakang. Sesuatu berputar di hati saya. Sakit. Ya, tapi ada hal lain juga. Saya ingin itu. Saya mendengar diri saya berkata. Saat Andrea membawa Lucy pergi, Maggie menyentuh lengan saya dengan lembut. Biar saya tunjukkan sisanya sebelum Arman kembali. Masih banyak lagi yang bisa dilihat. Kami berjalan kembali ke arah rumah, mengambil jalan lain yang melewati kabin yang saya lihat sebelumnya. Setiap bangunan kecil menampung 2 keluarga atau 4 penghuni lajang, jelas Maggie. Semua dibangun dengan kayu dari properti ini. Dirancang oleh seorang arsitek veteran yang menemukan tujuan dalam menciptakan rumah bagi orang lain setelah kehilangan keluarganya sendiri karena pengemudi mabuk. Di luar area perumahan berdiri rumah kaca. Sistem hidroponik canggih yang menyediakan sayuran sepanjang tahun. Joko menjual sebagian tanah utara tahun lalu, kata Maggie. Bagian dengan hak mineral, menggunakan uangnya untuk memperluas proyek keberlanjutan kami. Saya berhenti berjalan. Dia menjual sebagian peternakan. Berapa? Maggie ragu-ragu. 3 juta dolar. Angka itu membuat saya terhuyung. Apa yang dia ceritakan padaku tentang uang ini? Saya tidak ingat ada setoran besar. Dia tidak menyetorkannya ke rekening gabungan Anda. Dia membuat yayasan peternakan Mitchell dan mendanainya dengan hasil penjualan itu untuk keberlanjutan setelah dia tiada. 3 juta dolar. Disembunyikan dari saya. Dari anak-anak kami, dihabiskan untuk orang asing, sementara Arman berjuang untuk membayar uang kuliah putra sulungnya. Sementara Siti khawatir tentang tagihan medis setelah suaminya di PHK.
Sementara Budi berjuang melawan setan yang membuatnya keluar masuk panti rehabilitasi. Tunjukkan dokumennya, kata saya. Suara saya lebih keras dari yang saya maksudkan. Semuanya. Maggie mengangguk. Tidak terkejut dengan reaksi saya. Semuanya ada di kantor Joko. Kami kembali ke rumah utama. Dia membawa saya ke sebuah ruangan di luar lorong utama. Ruang kerja Joko. Saya lupa rumah peternakan kami bahkan memiliki ruangan kecil ini. Kami menggunakannya untuk penyimpanan selama tahun-tahun kami di sini. Sekarang, itu jelas merupakan ruang Joko. Buku-buku referensi medisnya berjejer di rak-rak. Di samping novel-novel koboi yang lusuh, kesenangan tersembunyinya. Meja itu adalah meja leluhurnya yang dulu berdiri di ruang bawah tanah rumah kami di Jakarta Selatan. Di dinding tergantung foto Benjamin kelas 1. Saya menyentuh bingkainya dengan lembut. Dia menyimpan ini di sini, kata Maggie. Dia menyimpan semua foto keluarga di sini, katanya. Ini ruang hatinya. Dia menyeberang ke meja dan membuka laci bawah dengan kunci dari sakunya. Ini adalah dokumen yayasan, catatan properti, dan laporan keuangan. Dan ini, dia meletakkan tumpukan buku bersampul kulit di samping dokumen-dokumen hukum, adalah buku hariannya. 30 tahun. Saya tenggelam di kursi Joko, mengusap-usap jurnal paling atas, yang paling awal, bertanggal tahun setelah Benjamin meninggal. Saya akan memberikan Anda privasi, kata Maggie, bergerak menuju pintu. Tapi Arman akan segera kembali, menuntut jawaban. Biarkan dia menunggu, jawab saya. Sudah membuka jurnal pertama dengan tangan gemetar. Entry itu bertanggal tepat 1 bulan setelah kami pindah ke Jakarta Selatan. Kembali ke peternakan hari ini, tidak bisa menjualnya. Tidak bisa membayangkan orang asing tinggal di tempat tawa Ben dulu bergema. Menemukan papan dijual dan merobeknya. Bilang padanya lewat telepon bahwa kami berubah pikiran. Eli tidak tahu. Rahasia pertama yang pernah aku simpan darinya dalam 15 tahun pernikahan. Tapi bagaimana aku harus memberitahunya bahwa aku butuh tempat ini yang tidak bisa dia tahan untuk mengingatnya. Tidur di kamar Ben. Menemukan prajurit mainannya di bawah tempat tidur. Menangis sampai matahari terbit. Saya membalik beberapa halaman. 3 bulan di sini sekarang. Memperbaiki atap gudang. Mulai membersihkan puing-puing dari badai musim semi. Memberi tanganku sesuatu untuk dilakukan. Sementara hatiku masih mencari jawaban. Eli pikir aku di konferensi medis di Bali. Benci berbohong padanya. Tapi dia tidur nyenyak sekarang di Jakarta Selatan. Berteman di sekolah barunya. Menyebut Ben tanpa menangis. Kedatanganku ke sini akan membatalkan semua kesembuhan itu. Dan kemudian, setahun setelah kematian Benjamin, menemukan seorang pria tidur di gudang hari ini. Robert Winters, veteran Vietnam. Tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Matanya seperti yang aku lihat di cermin. Terhantui. Menawarinya makan malam. Dia bertanya apakah dia bisa tinggal dan membantu perbaikan sebagai ganti tempat berteduh. Bilang ya bahkan sebelum aku memikirkannya. Rasanya benar ada jiwa lain di sini. Peternakan ini tidak pernah dimaksudkan untuk kosong. 5 tahun kemudian. 12 orang tinggal di sini sekarang. Robert membawa orang lain. Semua veteran. Semua tunawisma. Pria-pria baik yang mengalami masa-masa sulit. Kami memperbaiki barak. Menambahkan kamar mandi ke ruang penjinak kuda yang lama. Mereka menyembuhkan peternakan. Dan peternakan menyembuhkan mereka. Harus memberitahu Eli. Mengemudi ke Jakarta Selatan berniat untuk melakukannya. Melihatnya tertawa dengan teman-teman di luar restoran Italia yang dia sukai. Tawa nyata pertama yang aku lihat sejak Ben. Tidak bisa tega membuka kembali luka itu. Kembali dan mulai membangun kabin yang layak sebagai gantinya. Orang-orang ini pantas mendapatkan tempat berlindung yang nyata. Dan 10 tahun setelah itu, bertemu Margaret Santos hari ini. Dipanggil Maggie. Mantan biarawati yang meninggalkan ordonya setelah melaporkan pelecehan yang gereja coba tutupi. Menemukannya tidur di gereja San Michael saat aku berada di Bandung untuk mengambil persediaan. Sesuatu tentangnya mengingatkanku pada Eli, kekuatan yang sama dan tenang itu. Menawarinya posisi mengajar untuk anak-anak.
Kami memiliki 5 anak yang tinggal di sini sekarang. Semua dengan orang tua yang berjuang melawan kecanduan atau di penjara, butuh seseorang dengan latar belakang pendidikan. Ketika dia melihat peternakan, apa yang telah kita bangun, dia menangis. Mengatakan dia telah menemukan panggilan sejatinya. Kurasa aku juga. Dengan tangan gemetar, saya membalik ke jurnal terakhir. Entry-entry dari tahun lalu. Dokter bilang jantungku melemah. 6 bulan. Mungkin kurang. Belum memberitahu Eli. Tidak bisa tahan melihat ketakutan di matanya. Perlu menggunakan waktu ini untuk mengamankan masa depan peternakan. Yayasan hampir siap. Maggie akan mengambil alih sepenuhnya. Dia hampir menjalankan semuanya. Hanya perlu memastikan dananya akan bertahan. Menjual bagian utara ke Miller Mining, $3 juta. Bilang pada Eli aku di konferensi kardiologi di Surabaya. Lebih banyak kebohongan untuk melindunginya. Gunakan uangnya untuk membangun perumahan permanen bagi para veteran. Pasang sistem tenaga surya. Tingkatkan rumah kaca. Beli peralatan medis. Peternakan ini akan mandiri sekarang. Warisanku untuk Ben. Mengubah tempat kematiannya menjadi tempat perlindungan kehidupan. Entry terakhir. Bertanggal hanya 2 minggu sebelum serangan jantungnya yang mendadak. Membuat video untuk Eli hari ini, di samping monumen Ben, mencoba menjelaskan semuanya. 47 anak telah belajar berenang di sini sekarang. 47 nyawa berpotensi diselamatkan. 1 untuk setiap tahun Ben akan hidup jika aku lebih hati-hati mengawasinya hari itu. Penebusanku, penebusan diriku. Berharap suatu hari nanti Eli akan mengerti mengapa aku merahasiakan ini darinya. Mengapa aku membangun kehidupan rahasia ini. Bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kelimpahannya. Peternakan ini sudah siap. Aku sudah siap. Tapi aku takut meninggalkan dia dengan beban yang tidak mungkin. Kebenaran. Saya menutup jurnal saat suara pintu mobil terbanting bergema dari luar. Arman telah kembali. Dan dia membawa bala bantuan. BMW City dan motor Budi sekarang berdiri di samping SUV Arman. Ketiga anak saya yang masih hidup telah tiba. Siap untuk menjual warisan saudara mereka dari saya. Ini konyol. Suara Arman terdengar melalui jendela ruang kerja yang terbuka. Hak menempati properti bukan hal yang nyata lagi. Apalagi saat pemilik aslinya ada di sini. Saya dengan cepat menyeka air mata saya, menyelipkan jurnal-jurnal Joko ke dalam laci meja. Ketiga anak saya berdiri di halaman depan, berhadapan dengan Maggie yang mempertahankan ketenangan khasnya. Seperti yang sudah saya jelaskan, Tuan Mitchell, properti ini dipegang oleh yayasan. Saya hanyalah administratornya, kata Maggie saat saya melangkah ke teras. Ibu Anda yang seharusnya Anda ajak bicara. 3 kepala berbalik ke arah saya. Siti bergegas maju. Naluri pengacaranya segera menilai mata saya yang memerah. Bu, apa yang orang-orang ini ceritakan padamu? Apa ibu baik-baik saja? Saya baik-baik saja, kata saya, terkejut dengan ketenangan suara saya. Dan mereka bukan orang-orang ini. Siti. Mereka adalah penghuni peternakan Mitchell. Peternakan Mitchell sudah tidak ada selama 30 tahun, balas Arman. Ini hanyalah tanah milik kita yang tampaknya telah dijajah oleh orang asing. Buku harian Joko mengatakan sebaliknya. Jawab saya. Dia datang ke sini setiap bulan sejak Benjamin meninggal. Membangun sesuatu yang luar biasa. Ayah. Budi berbicara untuk pertama kalinya. Kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Dia selalu menjadi yang paling sensitif. Sangat mirip dengan Joko dalam temperamennya. Ayah menjalankan tempat ini selama bertahun-tahun. Bukan menjalankannya. Sela Maggie dengan tenang. Menciptakannya, mendanainya, mencintainya, dan berbohong tentangnya, potong Arman. Jika apa yang Anda katakan itu benar, dia berbohong kepada kita semua selama puluhan tahun. Poin yang adil, yang masih menyengat meskipun ada konteks yang saya dapatkan dari jurnal Joko. Dia memang melakukannya. Saya mengakui. Untuk melindungiku. Untuk melestarikan kenangan Benyamin. Ben sudah pergi 30 tahun. Kata Siti, suaranya melunak melihat kesusahan saya yang jelas. Kita semua mencintainya, Bu. Tapi ini, dia menunjuk ke komunitas yang ramai di belakang kami,
Ini gila. Ayah menyembunyikan jutaan dolar aset keluarga untuk mendanai proyek amal pribadinya? 3 juta dolar tepatnya, kata saya. Dari penjualan bagian utara tahun lalu. Wajah Arman menjadi gelap. 3 juta. Apa ibu bercanda? Saya meminta bantuan ayah dengan uang kuliah Tyler musim semi lalu. Dia bilang keuangannya ketat karena pensiun. Dan tagihan medis saya setelah Greg di PHK. Tambah Siti. Dia menyarankan saya mencari rencana pembayaran. Saya tidak tahu detail ini. Dalam pernikahan kami, Joko yang mengurus keuangan, dan saya dengan senang hati membiarkannya. Sekarang saya bertanya-tanya apa lagi yang mungkin telah saya lewatkan. Budi, yang masih diam, sedang mengamati aktivitas di sekitar peternakan. Sekelompok veteran kembali dari ladang. Alat-alat tersampir di bahu mereka. Para wanita mengumpulkan anak-anak untuk makan malam. Thomas melambaikan tangan dengan gembira saat dia melihat kami. Saya ingin melihat semuanya. Saya menyatakan. Sebelum kita mendiskusikan masa depan tempat ini, saya perlu mengerti apa yang Joko bangun. Bu, perwakilan perusahaan tambang akan bertemu kita di sini besok, protes Arman. 25 juta dolar, Bu. Itu lebih dari 6 juta untuk kita masing-masing. Dana kuliah cucu-cucu ibu. Keamanan pensiun ibu. 1 hari, Arman. Saya meminta 1 hari untuk belajar kebenaran tentang kehidupan ayahmu. Sesuatu dalam nada saya pasti menyampaikan tekad saya. Karena Arman menghela napas pasrah. Baiklah. 1 hari. Lalu kita bicara. Siti terlihat kurang yakin. Saya akan menelepon Greg. Dia harus meninjau dokumen yayasan ini. Itu hakmu. Saya setuju. Budi, maukah kamu tinggal? Anak bungsu saya mengangguk, masih mengamati Thomas yang sekarang bergegas ke arah kami, melambaikan sesuatu di tangannya. Nyonya Mitchell, saya menemukan foto Ben. Dia menyerahkan sebuah foto berbingkai kepada saya. Benjamin di ulang tahunnya yang ke-7. Senyum tanpa gigi berseri-seri ke kamera saat dia dengan bangga memamerkan joran pancing barunya. Joko mengambil gambar itu tepat di teras ini. Di mana kamu mendapatkan ini? Bisik saya. Kamar spesial Tuan Joko. Dia menunjukkan semua foto kepada saya. Dia bilang saya harus kenal Ben karena kami akan menjadi teman. Ekspresi polos Thomas mendung. Orang-orang ini marah. Apa mereka membuat Nyonya pergi dari kami? Saya merasakan anak-anak saya menegang di samping saya. Menggunakan seseorang dengan sindrom Down sebagai properti emosional hanya akan memperkuat tekad Arman untuk mengosongkan properti. Tidak ada yang akan pergi. Thomas. Saya meyakinkannya. Menerima foto itu. Kami hanya berbicara. Bagus. Karena Nyonya harus lihat kuda-kuda dan sekolah dan bengkel kayu Robert. Dan Rose membuat pie apel terbaik setiap hari Kamis. Kegembiraannya terasa nyata dan tulus. Budi melangkah maju, mengulurkan tangannya kepada Thomas. Saya ingin melihat kuda-kuda. Saya Budi, putranya Nyonya Mitchell. Wajah Thomas berseri-seri, kakaknya Ben. Tuan Joko bilang Anda pandai dengan kuda-kuda saat Anda kecil. Bayangan melintasi wajah Budi. Kilasan rasa sakit dengan cepat disembunyikan. Dia bilang begitu, katanya pelan. Dia bilang Anda bisa berbisik kepada mereka. Membuat yang takut tenang. Thomas meraih tangan Budi dan mulai menariknya menuju kandang. Kami punya kuda betina baru. Dia takut pada segalanya. Mungkin Anda bisa bantu. Budi melirik saya. Sesuatu yang rapuh dan penuh pertanyaan di matanya. Pergi. Saya mendorongnya. Saya ingin tahu apa lagi yang ayahmu katakan tentangmu. Saat mereka berjalan pergi, Arman menggelengkan kepalanya. Tidak bisa dipercaya. Mereka punya taktik di mana-mana. Memainkan perasaan. Bu, apa ibu tidak melihat apa yang terjadi? Mereka memanipulasi ibu. Atau mungkin ayahmu meninggalkan lebih banyak dari dirinya di sini daripada di Jakarta Selatan? Jawab saya. Mengejutkan diri saya sendiri dengan pemikiran itu. Saya harus melihat semuanya. Arman, kamu bisa pergi atau tinggal. Tapi saya tidak akan menandatangani apapun besok sampai saya tahu persis apa yang akan saya hancurkan. Bu, bersikaplah masuk akal. Arman merendahkan suaranya. Bahkan jika ayah membangun tempat ini,
Bahkan jika dia peduli pada orang-orang ini, mereka orang asing. Kita adalah keluarganya. Apakah begitu? Saya menantang, menggenggam foto Benjamin. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan dengan ayahmu tahun lalu, Arman? Berapa kali kamu menelepon hanya untuk mengobrol, bukan untuk meminta sesuatu? Pertanyaan itu menusuk. Rahang Arman mengencang. Itu tidak adil. Tidak. Memang tidak. Saya setuju. Sama seperti tidak adilnya bahwa ayahmu merahasiakan tempat ini dari kita. Tapi, saya mulai mengerti alasannya. Saya berbalik ke arah Maggie, yang telah mengamati drama keluarga kami dengan jarak yang sopan. Tunjukkan semuanya padaku. Mulai dari bagaimana Joko mendanai tempat ini sebelum penjualan mineral tahun lalu. Arman membuat upaya terakhir. Dokumen yayasan itu mungkin tidak sah. Ayah bukan pengacara. Tidak. Datang suara baru dari belakang kami. Tapi saya ya. Dan dokumen itu tidak bisa diganggu-gugat. Kami berbalik dan melihat seorang pria tua di kursi roda mendekat. Didorong oleh seorang wanita paruh baya. Robert Winters. Dia memperkenalkan dirinya. Penghuni asli dan penasihat hukum untuk Yayasan Peternakan Mitchell sejak awal 15 tahun yang lalu. Anda seorang pengacara? Tanya Arman tak percaya. Mata pria tua itu mengerut dengan geli. Veteran Vietnam sebelumnya. Lulusan hukum Harvard setelahnya. Alkoholisme dan PTSD di antaranya. Ayahmu menemukan saya tidur di gudangnya dan memberi saya tujuan lagi. Dia mengangkat sebuah portofolio kulit. Apakah Anda ingin meninjau dokumennya? Anak muda. Saya akan dengan senang hati menjelaskan ketentuannya kepada Anda. Kepercayaan diri Arman terlihat goyah. Makan malam 30 menit lagi. Wanita yang mendorong kursi roda Robert mengumumkan. Kami akan merasa terhormat jika keluarga Mitchell mau bergabung dengan kami. Doa bersama tepat pukul 6. Maggie berbalik kepada saya. Rose yang membuat tugas makan. Ibunya Thomas, tanya saya. Ya, Maggie mengangguk. Joko menemukan mereka tinggal di mobil mereka 10 tahun yang lalu. Thomas mengalami kejang. Mereka tidak mampu membeli obatnya. Saya memikirkan sifat ceria Thomas. Penataan bunganya yang berdedikasi di Monumen Benjamin. Betapa berbedanya kehidupannya tanpa intervensi Joko. Kami akan tinggal untuk makan malam. Saya memutuskan. Menatap anak-anak saya. Kita semua. Siti bergabung kembali dengan kami. Ponsel digenggam erat. Greg bilang kita harus mendokumentasikan semuanya. Ambil foto. Itu awal yang baik. Saya setuju. Untuk mengerti apa yang ayahmu hargai sampai-sampai dia menyembunyikannya dari kita selama 30 tahun. Saat kami berjalan menuju ruang makan, yang diubah dari gudang lama kami, saya melihat Budi di kejauhan, berdiri dengan tenang di samping kuda betina yang gugup. Tangannya dengan lembut membelai lehernya. Sementara Thomas menonton dengan kagum. Untuk pertama kalinya sejak kematian Joko, saya merasakan sesuatu bergeser di dalam diri saya. Sebuah retakan di fondasi kesedihan yang telah menentukan keberadaan saya. Bukan kesembuhan, belum. Tapi, kemungkinan. Dan di tangan saya, Benjamin tersenyum dari fotonya. Selamanya berusia 7 tahun. Selamanya membeku dalam waktu di tempat yang saya lari darinya. Dan yang Joko telah ubah. Ruang makan itu membuat saya terpana. Gudang lama kami, tempat kami dulu menyimpan jerami dan peralatan pertanian, telah diubah menjadi ruang yang hangat dan ramah. Dengan meja-meja kayu panjang, perapian batu, dan dinding yang ditutupi karya seni, jelas dibuat oleh anak-anak yang tinggal di sini. Balok-balok kayu terbentang di atas kepala, dihiasi dengan lampu-lampu berkelap-kelip yang memberi ruang besar itu suasana intim. Joko mendesainnya sendiri. Jelas Maggie saat kami masuk. Katanya, setiap keluarga pantas mendapatkan meja makan yang layak. Selusin meja bundar memenuhi ruangan. Masing-masing diatur dengan piring dan alat makan yang tidak serasi tapi bersih. Para penghuni sudah berkumpul. Orang dewasa membantu anak-anak duduk. Remaja membagikan teko air. Suasananya hidup tapi terorganisir. Seperti tarian yang sudah dilatih dengan baik di mana setiap orang tahu perannya. Arman, Siti, dan saya berdiri dengan canggung tepat di dalam pintu masuk, orang luar di tempat yang menyandang nama keluarga kami.
Budi belum kembali dari kandang kuda. Seorang wanita kecil dengan rambut seputih salju mendekati kami, bersandar berat pada tongkat. "Anda pasti Eleanor," katanya. Tangannya yang keriput karena rematik mengulur ke arah saya. "Saya Rose. Anda berat pardua. Joko sering membicarakan Anda." Saya meraih jari-jarinya yang berbonggol dengan lembut. "Anda ibunya Thomas, ya?" Dia tersenyum, memperlihatkan lesung pipi yang cocok dengan anaknya. "Dan sepupu kedua Joko." Meskipun dia tidak tahu itu saat dia menemukan kami, hanya menemukan hubungannya saat saya menyebut nama gadis saya Mitchell, dari Mitchell, Kentucky, bukan yang di Bandung. Saya berkedip kaget. Joko tidak pernah memberitahu saya. Mungkin dia pikir itu tidak penting. Keluarga adalah siapa yang Anda pilih, bukan hanya siapa yang memiliki darah yang sama. Dia menunjuk ke sebuah meja dekat perapian. "Itu meja keluarga kami. Joko selalu duduk di sana saat dia berkunjung. Maukah Anda bergabung dengan saya?" Sebelum saya bisa menjawab, Arman melangkah maju. "Nyonya, Rose saja, sayang." "Rose," lanjutnya dengan kaku. "Saya mengerti Anda telah tinggal di sini selama beberapa waktu, tapi Anda harus tahu properti ini akan dijual besok." Senyum Rose tidak goyah. "Oh ya, ya, mungkin setelah makan malam, Anda akan merasa berbeda. Makanan punya cara untuk mengubah perspektif." Kursi Joko sudah kosong 6 bulan sekarang. Akan menyenangkan melihatnya terisi lagi. Saya merasakan Siti menegang di samping saya, menyiapkan argumen hukum melawan manipulasi emosional. Tapi Rose tidak memanipulasi. Dia berduka. "Sama seperti saya. Saya akan merasa terhormat," kata saya, mengabaikan tatapan tidak setuju Arman. Kami mengikuti Rose ke meja tempat Thomas sudah duduk, dengan bersemangat menceritakan kepada seorang gadis remaja tentang kakaknya Ben, yang bisa berbicara dengan kuda. Budi muncul beberapa saat kemudian, meluncur ke kursi di samping Thomas. Senyum lembut bermain di bibirnya. Senyum tulus pertama yang saya lihat darinya sejak pemakaman Joko. Nama kuda betina itu Whisper. Dia memberitahu saya saat saya duduk, diselamatkan dari tempat balap yang kejam. Dia akan baik-baik saja dengan waktu dan kesabaran. Waktu dan kesabaran, Rose mengulang. Resep Joko untuk semua luka, baik hewan maupun manusia. Lonceng berdering pelan dan ruang makan menjadi hening. Maggie berdiri di depan, tangan terlipat. "Seperti biasa, sebelum kita makan, kita berbagi rasa syukur. Malam ini istimewa karena kita menyambut keluarga Bapak Mitchell." Gumam terdengar di seluruh ruangan saat kepala berbalik ke arah kami. Eleanor, Arman, Siti, dan Budi telah datang untuk belajar tentang peternakan ini. Mari kita tunjukkan kepada mereka kebaikan yang sama seperti yang Joko tunjukkan kepada kita masing-masing. Satu persatu, orang-orang di sekitar ruangan berdiri untuk berbagi rasa syukur singkat. Seorang veteran dengan kaki palsu berterima kasih kepada komunitas karena membantu terapi fisiknya. Seorang ibu muda mengungkapkan rasa syukur atas penitipan anak yang memungkinkannya untuk mengikuti kelas online. Seorang remaja laki-laki dengan canggung berterima kasih kepada guru matematikanya karena membantunya lulus ujian. Ketika mereka selesai, Thomas melompat dengan gembira. Saya bersyukur ibunya Ben datang untuk melihat kami dan kakaknya bisa berbicara dengan Whisper. Semua mata beralih dengan penuh harap ke arah saya. Saya tidak siap untuk ritual ini. Tidak ada rasa syukur yang tersedia di tengah pusaran wahyu. Tetapi, melihat wajah-wajah ini, orang-orang yang hidupnya disentuh oleh Joko sementara saya tetap tidak menyadarinya, saya menemukan kata-kata. Saya bersyukur menemukan bahwa sementara saya melestarikan kenangan Benjamin dengan menguncinya, Joko menghormatinya dengan menciptakan ini. Suara saya tercekat. "Terima kasih telah menunjukkan kepada saya cara lain untuk mengingat putra saya." Gumam persetujuan lembut mengalir di seluruh ruangan. Bahkan Siti tampak terharu, meskipun dia dengan cepat menutupinya ketika dia melihat Arman mengawasinya. Rose meremas tangan saya saat makan malam disajikan secara prasmanan. Sup sayuran hangat, roti segar, dan salad hijau yang Maggie informasikan kepada kami berasal dari rumah kaca. Makanan itu sederhana tapi lezat. Jelas disiapkan dengan hati-hati. Saat kami makan,
Para penghuni berhenti di meja kami untuk memperkenalkan diri. Robert Winters, pengacara yang saya temui sebelumnya, berbagi cerita tentang hari-hari awal peternakan. Seorang mantan guru bernama Elena menjelaskan program pendidikan untuk anak-anak yang berjuang di sekolah tradisional. Seorang pria pendiam bernama Sami, yang saya pelajari adalah seorang penerjemah untuk pasukan Amerika di Afghanistan, mengungkapkan rasa syukurnya atas tempat perlindungan yang diberikan kepada keluarganya ketika visa khusus mereka membuat mereka tunawisma di Amerika. Joko membayar pengacara imigrasi kami, kata Semi pelan. Ketika sistem mengecewakan kami, dia menciptakan tempat bagi kami untuk tinggal sementara kami berjuang untuk status hukum. Arman tetap diam sepanjang interaksi ini, meskipun saya melihatnya mengamati seorang anak laki-laki di meja sebelah yang dengan bersemangat menunjukkan sebuah gambar kepada ibunya. Sebuah gambar keluarga orang-orangan lidi berdiri di depan sebuah rumah sederhana, dengan tulisan rumah yang berantakan di atasnya. Siti, seorang pengacara, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang struktur hukum peternakan, mekanisme pendanaan, dan rencana keberlanjutan. Robert menjawab setiap pertanyaan dengan presisi profesional, sesekali merujuk pada dokumen yang dia janjikan untuk diberikan untuk tinjauannya. Penjualan hak mineral secara hukum diatur sebagai sumbangan amal, jelasnya. Hasilnya langsung masuk ke dana abadi yayasan. Itulah mengapa itu tidak pernah muncul di rekening pribadi. Penghindaran pajak, gumam Siti. Perencanaan pajak, Robert mengoreksi dengan lembut, sepenuhnya legal dan etis. IRS telah mengaudit yayasan 2 kali dan menemukan semuanya teratur. Budi nyaris tidak berbicara, puas mendengarkan obrolan gembira Thomas tentang kuda, berenang, dan kelas terapi seni yang dia ikuti 2 kali seminggu. Saya mengamati putra bungsu saya dengan hati-hati. Dari ketiga anak saya, Budi paling berjuang setelah kematian Benyamin. Tidur berjalan, mimpi buruk, penarikan diri, baru berusia 7 tahun ketika saudaranya tenggelam. Dia tidak pernah sepenuhnya memproses trauma itu. Sekarang, mengawasinya bersama Thomas, saya melihat sekilas kesembuhan yang telah menghindarinya. Saat hidangan penutup, pai apel terkenal Rose disajikan. Seorang gadis muda mendekati meja kami dengan kartu buatan tangan. Lucy, gadis berambut merah dari les renang. Saya membuat ini untuk Bibi, katanya malu-malu, meletakkannya di depan saya. Mbak Maggie bilang Bibi sedih karena Bapak Joko pergi ke surga. Kartu itu menampilkan gambar anak-anak dari seorang putra yang tersenyum di atas danau. Di dalamnya, dengan tulisan yang rapi. Saat kita sedih, Bapak Joko bilang untuk mencari para penolong. Kami bisa menjadi penolong Bibi sekarang. Air mata memenuhi mata saya. Kutipan favorit Joko dari Mr. Rogers, "Carilah para penolong," sepertinya telah menjadi filosofi hidupnya. Terima kasih, Lucy. Saya berhasil mengatakannya. Ini indah. Saat dia pergi, Arman akhirnya memecah keheningan. Ini semua sangat menyentuh, Bu. Tetapi perbuatan baik ini tidak mengubah fakta bahwa ayah berbohong kepada kita selama puluhan tahun, menyembunyikan uang, menciptakan kehidupan ganda yang rumit ini. Sementara kamu berlibur di puncak, kata Budi tiba-tiba. Suaranya luar biasa tajam. Sementara Siti naik tangga perusahaan, sementara saya keluar masuk rehabilitasi, Arman tersipu. Itu tidak adil. Itu adil. Tantang Budi. Kapan terakhir kali kamu bertanya kepada ayah tentang hidupnya? Bukan tentang investasi atau nasihat atau pinjaman, hanya tentang dia. Keheningan yang tidak nyaman menyelimuti meja kami. Rose menepuk tangan saya dengan lembut. Keluarga, katanya pelan. Selalu cerita cinta yang paling rumit. Saat makan malam selesai, para penghuni memulai rutinitas malam mereka. Beberapa membersihkan meja, yang lain mengawasi PR anak-anak, yang lain lagi berkumpul untuk apa yang tampaknya menjadi pertemuan kelompok pendukung di sudut. Malam yang khas di peternakan Mitchell. Jelas Maggie saat dia bergabung dengan kami. Setiap orang berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Kebutuhan setiap orang terpenuhi sesuai dengan keadaan mereka. Kedengarannya seperti komunisme, gumam Arman. Kedengarannya seperti keluarga, balas saya. Dan saat saya mengamati komunitas ini, orang-orang asing yang dipersatukan oleh visi Joko,
Saya menyadari mereka tahu sisi suami saya yang tidak pernah saya lihat. Sementara saya menikah dengan Joko Mitchell, dokter keluarga dan suami yang setia, orang-orang ini mengenal Joko Mitchell, seorang visioner dan penyelamat. Saya bertanya-tanya versi mana yang lebih otentik, atau apakah keduanya sama-sama benar. Malam tiba di peternakan. Bintang-bintang muncul di langit Bandung yang luas dengan kecemerlangan yang telah saya lupakan ada di pinggiran kota Jakarta Selatan yang tercemar cahaya. Maggie telah menawarkan kami akomodasi. Arman dan Siti di kamar tamu di rumah utama. Budi dengan gembira tidur di barak di kandang kuda atas undangan Thomas. Dan saya di kamar Joko di atas kantornya. Dia punya kamar di sini. Saya bertanya, terkejut. Untuk kunjungan yang lebih lama. Maggie menjelaskan. Ketika dia tinggal beberapa hari untuk mengawasi proyek konstruksi atau klinik medis. Ruangan itu tidak diragukan lagi adalah milik Joko. Sederhana, tetapi penuh perhatian dalam detailnya. Sebuah tempat tidur kembar dengan spray flanel yang dia sukai, rak buku yang dilapisi dengan jurnal medis dan novel-novel western yang usang, sebuah meja kecil di bawah jendela yang menghadap properti, dan foto-foto. Puluhan di antaranya. Dalam bingkai sederhana menutupi seluruh dinding. Saya duduk sekarang di tepi tempat tidurnya, memeriksa foto-foto kehidupan rahasia Joko ini. Di sana dia bersama Robert, lengan mereka melingkar di bahu masing-masing di depan sebuah kabin yang setengah jadi. Joko berlutut di samping Thomas di dermaga memancing. Joko dengan topi Santa, membagikan hadiah kepada anak-anak yang berseri-seri. Joko di samping seorang wanita di kursi roda. Keduanya menyeringai lebar saat dia mengangkat sebuah diploma. Tidak ada satupun foto saya atau Arman, Siti, atau Budi. Foto-foto itu ada di kantornya di Jakarta Selatan. Saya menyadari, dia telah menjaga dunianya benar-benar terpisah. Bukan hanya untuk perlindungan saya, tetapi mungkin untuk ketenangan pikirannya sendiri. Ketukan lembut mengganggu pikiran saya. Siti berdiri di ambang pintu. Sikap profesionalnya sedikit melunak karena kelelahan. Boleh saya masuk? Saya mengangguk, menepuk ruang di samping saya. Dia duduk, matanya langsung tertarik ke dinding foto. Ini surreal, katanya setelah beberapa saat, seperti menemukan ayah punya keluarga lain. Dia memang punya, dalam arti tertentu, saya mengakui, tapi bukan jenis yang kamu pikirkan. Greg sudah meninjau dokumen yayasan. Lanjutnya, presisi pengacaranya kembali. Dokumen itu sah. Ayah membuat yayasan amal yang tidak dapat ditarik kembali 15 tahun yang lalu dengan peternakan sebagai aset utama. Kita tidak bisa menjualnya, Bu. Tidak tanpa pertarungan hukum yang berlarut-larut yang kemungkinan besar akan kita kalahkan. Saya menyerap informasi ini. Terkejut menemukan diri saya merasa lega daripada khawatir. Bagaimana dengan tawaran hak mineral? Yayasan juga memilikinya. Meskipun ada klausul yang memungkinkan penambangan terbatas dengan pengamanan lingkungan, dia menghela napas. Tidak seperti pendekatan bumi hangus yang diinginkan perusahaan tambang. Jadi, tidak ada rezeki nomplok 25 juta dolar? Tidak, dia melirik ke samping ke arah saya. Arman menerimanya dengan berat. Dia mengandalkan uang itu untuk memperluas bisnisnya. Saya memikirkan rumah mewah Arman di Jakarta. Properti liburannya di Bali, anak-anaknya di sekolah swasta. Dia sudah cukup berhasil tanpanya. Kita semua punya. Siti mengakui, bahkan Budi, saat dia sadar. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, mempelajari bukti fotografi dari kehidupan paralel Joko. Kenapa dia tidak memberitahu kita? Siti akhirnya bertanya. Fasad pengacaranya retak untuk mengungkapkan putri yang terluka di baliknya. Apa dia pikir kita tidak akan mengerti? Bahwa kita akan mencoba menghentikannya? Saya pikir. Saya berkata perlahan. Dia takut apa yang akan terjadi padaku jika saya tahu. Dan setelah pola kerahasiaan itu terbentuk, menjadi lebih mudah untuk dipertahankan daripada untuk dipecahkan. Tapi semua uang itu, Bu, 3 juta dolar yang bisa membantu keluarganya sendiri. Saya menunjuk ke arah foto-foto. Orang-orang ini juga menjadi keluarganya, Siti. Lihatlah wajah mereka. Benar-benar lihatlah. Dia mempelajari gambar-gambar itu dengan lebih hati-hati. Ekspresinya melunak. Mereka semua melihatnya seperti
seperti dia menyelamatkan mereka. Karena dia melakukannya. Ketukan lain dan Arman muncul. Wajahnya tegang dengan kemarahan yang hampir tidak terkendali. Yah, Siti sudah mengonfirmasinya. Ayah merugikan kita semua dengan proyek amal rahasianya. Arman, saya menegur. Itu tidak adil. Adil. Dia mencemooh. Apa yang tidak adil adalah menemukan ayahmu menjalani kehidupan ganda selama 30 tahun. Apa yang tidak adil adalah mengetahui warisan yang kamu andalkan tidak ada karena dia memberikan semuanya kepada orang asing. Mereka bukan orang asing baginya, kata Siti pelan, mengejutkan saya dengan pergeseran perspektifnya. Lihat foto-foto ini, Arman, benar-benar lihatlah. Saya tidak peduli, dia membentak. Dia berbohong kepada kita, Bu, selama puluhan tahun. Bagaimana ibu bisa begitu tenang tentang ini? Sebelum saya bisa menjawab, Budi muncul di belakang Arman. Ekspresinya luar biasa tenang. Karena dia mengerti apa yang tidak kamu mengerti. Arman, ayah tidak melakukan ini melawan kita. Dia melakukannya untuk Ben. Jangan libatkan Benjamin dalam hal ini. Arman memperingatkan. Suaranya turun berbahaya. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini ada hubungannya dengan dia. Budi bersikeras. Seluruh tempat ini ada karena apa yang terjadi pada Ben. Itu cara ayah membuat sesuatu yang baik datang dari sesuatu yang mengerikan. Dia melangkah ke dalam ruangan, berbicara langsung kepada saya. Maggie menunjukkan saya videonya. Bu, yang ayah buat di monumen. Video apa? Tanya saya. Meskipun saya ingat Maggie menyebutkannya sebelumnya. Ayah merekam pesan di monumen Ben selama 30 tahun. Di hari ulang tahunnya, mata Budi mencurigakan cerah. Maggie bilang ada satu yang dia buat khusus untuk ibu untuk dilihat saat ibu siap. Arman mengangkat tangannya dengan jijik. Lebih banyak teatrikal manipulatif. Itu bukan teatrikal. Budi berkata tegas. Itu ayah berbicara kepada ibu. Dan saya pikir dia pantas didengarkan. Siti meletakkan tangan lembut di lengan saya. Ibu tidak harus menontonnya sekarang. Atau selamanya jika ibu tidak mau. Tetapi saya sudah berdiri. Di mana itu? Budi membimbing kami ke lantai bawah ke kantor Joko di mana Maggie menunggu. Sebuah komputer tablet di tangannya. Saya tidak yakin apakah malam ini adalah waktu yang tepat. Katanya tidak yakin. Tapi ketika Budi bertanya, saya ingin melihatnya. Kata saya, suara saya lebih tenang dari yang saya rasakan. Kami akan memberikan Anda privasi, Maggie menyarankan. Tetapi saya menggelengkan kepala. Tidak, anak-anak saya harus melihat ini juga. Saya duduk di meja Joko. Anak-anak saya yang masih hidup berkumpul di belakang saya saat Maggie menyiapkan tablet dan diam-diam pergi. Video itu dimulai dengan wajah Joko memenuhi layar. Suami saya. Jelas dalam bulan-bulan terakhirnya. Meskipun saya tidak menyadari penurunan kesehatannya saat itu. Cep waktu menunjukkan itu direkam hanya 3 minggu sebelum kematiannya. Di belakangnya berdiri monumen Benjamin. Dihiasi bunga seperti biasa. Ellie, dia memulai. Suaranya yang akrab membuat saya terkejut. Jika kamu menonton ini, aku sudah pergi. Dan kamu menemukan jalan kembali ke peternakan. Kembali ke tempat ini. Dia menunjuk ke monumen di belakangnya. Aku telah membuat ratusan video ini selama bertahun-tahun. Berbicara kepadamu, kepada Ben, mencoba menjelaskan apa yang tidak bisa aku katakan secara langsung. Maggie akan memberimu akses ke semuanya jika kamu menginginkannya. Tapi yang satu ini adalah kebenaran yang seharusnya aku ceritakan 30 tahun yang lalu. Joko bergeser, mengungkapkan lebih banyak dari danau di belakangnya. Ellie girl, hari Ben tenggelam bukan salahmu, itu salahku. Saya terkesiap. Merasakan anak-anak saya menegang di belakang saya. Aku tahu kamu telah membawa rasa bersalah ini selama puluhan tahun. Joko melanjutkan. Matanya berkilau. Percaya bahwa jika kamu tidak menyiapkan kue ulang tahun kejutan, jika kamu mengawasinya sebagai gantinya. Tapi kenyataannya, aku yang menyuruhnya pergi ke danau pagi itu. Tangan saya terbang ke mulut saya. Dia bertanya apakah dia bisa mencoba memancing dengan joran barunya. Aku bilang ya, menyuruhnya untuk tetap di dermaga. Aku berjanji akan bergabung dengannya dalam 15 menit setelah aku memperbaiki traktor.
Tapi aku asyik dengan perbaikan itu. Kehilangan jejak waktu. Kamu di dapur. Berpikir dia bersamaku. Aku di gudang. Berpikir dia masih menungguku. Joko menyeka air mata. Pada saat salah satu dari kita menyadari dia pergi ke air sendirian, saya merasakan tangan Siti di bahu saya, meremas dengan erat. Aku tidak bisa memberitahumu saat itu. Kamu begitu hancur, Eli, dan aku adalah seorang pengecut. Mengawasimu menyalahkan diri sendiri lebih mudah daripada mengakui bahwa aku telah memberikan izin. Seiring berjalannya waktu, menjadi tidak mungkin untuk mengaku. Bagaimana kamu bisa memberitahu seseorang bahwa kamu telah membiarkan mereka membawa rasa bersalah yang tidak pantas selama puluhan tahun? Joko mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri. Jadi sebagai gantinya, aku mencoba menebusnya, untuk membuat kematian Benjamin berarti sesuatu. Setiap anak yang diajari berenang dengan aman, setiap veteran yang diberi tujuan, setiap keluarga yang terlindungi, mereka semua adalah bagian dari warisan putra kita. Anak laki-laki yang mencintai semua orang, yang tidak pernah bertemu orang asing, yang ingin menyelamatkan setiap hewan liar yang kita temukan. Dia hidup di tempat ini, Eli, dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan tanpa mengungkapkan kesalahan saya sendiri. Di belakang saya, Arman membuat suara lembut dan terluka. Aku tidak tahu apakah kamu bisa memaafkanku. Joko melanjutkan, untuk Benjamin, untuk kebohongan, untuk menciptakan tempat ini tanpamu. Tapi aku harap suatu hari nanti kamu akan melihat bahwa dengan cara hancurku, aku mencoba untuk menghormati putra kita dan juga kamu. Wanita yang mengajariku bahwa cinta adalah tentang mengangkat orang lain. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke kamera. Yayasan ini akan melindungi peternakan setelah aku pergi. Komunitas bisa berlanjut tanpaku, tetapi akan berkembang dengan hatimu yang membimbingnya, Eli. Jika kamu bisa memaafkanku, untuk merangkul apa yang tumbuh dari kehilangan terbesar kita, ada ruang untukmu di sini. Ruang untuk seluruh keluarga kita. Jika mereka memilihnya. Joko tersenyum sedih. Aku telah mencintaimu sepenuhnya, Eleanor Mitchell, bahkan dalam penipuanku. Dan Benjamin akan sangat bangga dengan nyawa yang diselamatkan atas namanya. Layar menjadi gelap. Selama beberapa detak jantung, tidak ada dari kami yang bergerak atau berbicara. Kemudian Arman berbalik dengan tiba-tiba dan meninggalkan ruangan. Siti, air mata membanjiri wajahnya, meremas bahu saya sekali lagi sebelum mengikutinya. Budi tetap tinggal. Tangannya beristirahat dengan lembut di punggung saya. Saat 30 tahun rasa bersalah yang salah tempat membanjiri saya dalam gelombang kesedihan dan wahyu. Dia tahu, bisik saya. Selama bertahun-tahun ini, dia tahu saya menyalahkan diri sendiri. Dan dia menyalahkan dirinya sendiri, kata Budi pelan. Jadi dia membangun semua ini untuk menebusnya. Saya menatap putra bungsu saya. Tiba-tiba melihatnya dengan kejelasan baru. Kamu tidak marah tentang uang itu. Budi menggelengkan kepala. Saya tidak pernah peduli tentang itu. Dan setelah melihat tempat ini, mengerti apa yang ayah ciptakan, saya bangga padanya, Bu. Untuk pertama kalinya sejak Ben meninggal, saya merasa keluarga kita melakukan sesuatu yang berarti. Saat malam semakin dalam di sekitar peternakan, Benjamin, visi Joko, saya mulai mengerti warisan yang ditinggalkan suami saya, bukan hanya untuk orang asing, tetapi untuk kita. Cara untuk mengubah tragedi terbesar keluarga kami menjadi tujuan. Jika saja saya bisa menemukan kekuatan untuk menerimanya. Fajar menyingsing di atas peternakan dengan kerusuhan warna yang spektakuler. Ungu dan oranye membentang di langit Bandung yang luas. Saya nyaris tidak tidur, menghabiskan berjam-jam membaca jurnal Joko setelah menonton video pengakuannya. Setiap entry mengungkapkan potongan lain dari mosaik rumit yang telah dia ciptakan dalam ingatan putra kami. Saya berdiri sekarang di teras rumah utama. Cangkir kopi menghangatkan tangan saya, mengawasi peternakan hidup kembali. Veteran menuju ke rumah kaca. Anak-anak berkumpul untuk sarapan sebelum sekolah. Sekelompok wanita pergi untuk pekerjaan mereka di kota-kota terdekat. Berbagi mobil di salah satu kendaraan peternakan. Komunitas yang terawat baik ini telah berfungsi tanpa saya, tanpa pengetahuan saya, selama puluhan tahun. Bangun pagi seperti suamimu,
Datang suara Rose saat dia bergabung dengan saya, bergerak perlahan dengan tongkatnya. Joko selalu bilang matahari terbit di atas pegunungan adalah pengingat harian Tuhan bahwa keindahan mengikuti kegelapan. Itu terdengar seperti dia. Saya setuju, memberi ruang untuknya di bangku. Dia selalu menjadi optimis dalam pernikahan kami. Namun dia membawa begitu banyak rasa bersalah, kata Rose pelan. Kadang-kadang ketika dia pikir tidak ada yang mengawasi, beratnya itu terlihat di matanya. Saya tidak pernah melihatnya. Saya mengakui. Bagaimana saya tidak melihatnya? Karena dia tidak ingin kamu melihatnya. Rose menepuk tangan saya. Joko terampil dalam membagi-bagi. Mode dokter, mode suami, mode peternakan, masing-masing terpisah dan berbeda. 3 dekade penipuan. Saya merenung. Saya terus mencoba untuk marah, tetapi yang saya rasakan hanyalah kesedihan. Rose menambahkan. Untuk kesembuhan bersama yang mungkin bisa Anda miliki. Untuk tahun-tahun Anda bisa menjadi bagian dari ini. Sosok kecil melompat melintasi halaman. Thomas, menuju kandang di mana Budi telah menghabiskan malam. Putra bungsu saya muncul. Rambut acak-acakan dari tidur. Tersenyum pada antusiasme Thomas. Putramu cocok di sini, kata Rose, mengikuti pandangan saya. Saya tidak pernah melihat Thomas terhubung dengan seseorang secepat itu. Tidak sejak Joko. Saya memikirkan perjuangan Budi selama bertahun-tahun. Rehabilitasi, depresi, kesulitan mempertahankan hubungan. Budi selalu mencari sesuatu. Tujuan, mungkin. Kami punya itu dalam kelimpahan di sini, jawab Rose. Apa yang kurang dari kita adalah cukup banyak tangan untuk berbagi beban. Sebelum saya bisa menjawab, BMW Arman masuk ke halaman. Dia telah pergi tadi malam setelah video, mengemudi ke hotel di kota terdekat. Sekarang dia kembali. Ekspresinya tidak bisa dibaca saat dia mendekati teras. Pagi, katanya dengan kaku. Siti sedang dalam perjalanan. Kita perlu bicara, Bu. Rose mengerti isyarat itu. Bangkit perlahan. Saya akan meninggalkan Anda untuk urusan keluarga Anda. Tapi Eleanor, ketika Anda siap, Maggie punya sesuatu untuk Anda di kantor Joko. Setelah dia pergi, Arman duduk di samping saya, menghela napas berat. Saya tidak tidur tadi malam. Saya juga tidak. Saya mengakui. Saya terus memikirkan video ayah, tentang Benjamin, tentang semua ini. Dia menunjuk secara samar-samar ke arah peternakan yang ramai. Saya berusia 12 tahun ketika Ben meninggal. Cukup tua untuk mengerti tetapi terlalu muda untuk memprosesnya dengan benar. Saya ingat memutuskan seseorang harus menjadi yang kuat untuk ibu dan ayah. Kamu, saya berkata pelan, sangat bertanggung jawab, seperti orang dewasa dalam semalam. Saya membencinya. Dia mengaku. Membenci kehilangan Ben dan masa kecil saya dalam satu hari. Membenci ayah karena hancur ketika saya paling membutuhkannya. Saya tidak pernah mendengar Arman berbicara seperti ini. Anak sulung saya selalu menjadi yang paling praktis, yang tidak emosional, yang sukses yang tidak pernah melihat ke belakang. Dan kemudian tadi malam, lanjutnya, mengawasi ayah mengaku, melihat rasa bersalahnya, rasa sakitnya. Itu seperti bertemu orang asing. Ayah yang saya kenal tidak akan pernah menyimpan rahasia seperti itu. Tak satu pun dari kita yang mengenalnya sepenuhnya. Kata saya, bahkan saya. Rahang Arman mengencang. Uang itu masih mengganggu saya, Bu. 3 juta dolar diberikan kepada orang asing sementara keluarganya sendiri berjuang. Utang medis Siti setelah Greg di PHK. Biaya rehabilitasi Budi. Pinjaman ekspansi bisnis saya. Kita tidak berjuang, Arman. Saya mengoreksi dengan lembut. Kita nyaman, bahkan istimewa. Orang-orang ini tidak punya apa-apa. Mereka bukan tanggung jawab kita. Mereka adalah tanggung jawab Joko. Dan mungkin itulah arti keluarga yang sebenarnya. Memperluas tanggung jawab di luar darah. Saya mengamati wajah putra saya, melihat anak laki-laki yang dulu dia di bawah pengusaha sukses yang dia telah menjadi. Ayahmu membangun sesuatu yang luar biasa di sini, Arman. Sesuatu yang menghormati Benjamin dengan cara yang tidak pernah bisa saya lakukan. Arman membuang muka, mengawasi saat Budi dan Thomas memimpin kuda dari kandang.
Video ayah menyebutkan ada ruang untuk seluruh keluarga kita di sini. Apa yang dia maksud dengan itu? Saya belum tahu. Saya mengakui, tapi saya berniat untuk mencari tahu. Mobil Siti tiba, parkir di samping Arman. Dia keluar bersama suaminya Greg. Keduanya terlihat serius. Kita perlu mendiskusikan implikasi hukum, katanya tanpa basa-basi, saat mereka bergabung dengan kami. Yayasan itu sah. Tetapi mungkin ada cara untuk merestrukturisasinya yang menguntungkan peternakan dan keluarga kita. Selalu pengacara, gumam Arman. Seseorang harus praktis, balasnya. Beka 5 juta masih ada di atas meja dari perusahaan tambang. Jika kita bisa menegosiasikan hak penambangan terbatas yang tidak menggusur penghuni. Tidak, saya memotong. Mengejutkan diri saya sendiri dengan kepastian saya. Tidak ada penambangan. Belum. Tidak sampai saya mengerti semua yang Joko bangun di sini. Greg berdehem. Nyonya Mitchell, dengan segala hormat, tawaran itu tidak akan tetap terbuka tanpa batas waktu. Perusahaan punya pilihan lain. Kalau begitu biarkan mereka mengejar pilihan-pilihan itu. Saya berkata tegas. Tanah ini adalah tempat bermain Benjamin, tempat perlindungan Joko, dan sekarang rumah bagi puluhan orang yang tidak punya tempat lain. Saya tidak akan terburu-buru mengambil keputusan yang menghancurkan semua itu. Siti dan Greg bertukar pandang. Jelas telah mengharapkan respons yang berbeda. Maggie ingin bertemu saya. Saya melanjutkan. Berdiri. Sesuatu yang Joko tinggalkan. Maukah Anda bergabung dengan saya? Kami menemukan Maggie di kantor Joko. Sebuah kotak kulit yang usang di meja di depannya. Ini adalah surat-suratnya. Katanya sederhana. Satu untuk setiap bulan selama 30 tahun. Joko menuliskannya setelah setiap kunjungan, tetapi tidak pernah mengirimnya. 360 surat. Siti menghitung dengan lantang. 372, Maggie mengoreksi. Dia sangat disiplin. Saya mendekati kotak itu dengan hormat, mengangkat tutupnya untuk mengungkapkan bundel-bundel amplop. Masing-masing diikat dengan tali dan diberi label tahun. Apa Anda sudah membacanya? Saya bertanya kepada Maggie. Tidak, dia menjawab. Itu hanya untuk Anda. Joko sangat jelas tentang itu. Saya memilih bundel paling awal dari tahun setelah Benjamin meninggal. Amplop pertama ditujukan dengan tulisan tangan akrab Joko. Untuk Ellie, ketika kamu siap untuk tahu. Dengan jari-jari gemetar, saya membukanya dan mulai membaca dengan lantang. Ellieku tersayang. Aku baru saja menghabiskan akhir pekan pertamaku kembali di peternakan sejak kita pergi. Aku bilang padamu aku berada di konferensi medis di Portland. Maafkan penipuan itu. Aku tidak bisa menjual tempat ini, Ellie. Tidak di mana roh Ben masih terasa begitu hadir. Danau itu menghantuiku seperti halnya kamu. Tetapi entah bagaimana berada di sini, menghadapinya secara langsung, membawa kedamaian aneh yang menghindariku di Jakarta Selatan. Hari ini, aku memperbaiki dermaga tempat dia biasa memancing. Besok, aku akan membersihkan jalan setapak ke padang rumput tempat dia menerbangkan layang-layangnya. Tindakan-tindakan kecil pengingat yang terasa seperti doa. Seorang veteran lokal, Robert Winters, telah tidur di gudang kita. Daripada menelepon polisi, aku mengundangnya untuk tinggal untuk membantu perbaikan. Dia memiliki tatapan kosong yang sama dengan kita, Ellie. Tatapan seseorang yang telah kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan. Mungkin itulah mengapa aku membiarkannya tinggal. Karena dia mengerti bahwa beberapa luka tidak pernah sembuh sepenuhnya. Mereka hanya menjadi bagian dari siapa kamu. Aku ingin menceritakan kepadamu tentang tempat ini. Tentang bagaimana rasanya dihantui dan menyembuhkan. Tetapi ketika aku menelepon rumah malam ini dan mendengar ringannya suara di suaramu, saat kamu menggambarkan posisi mengajar barumu, aku tidak tahan untuk membuka kembali luka-luka yang akhirnya mulai mengerak. Jadi aku membawa rahasia ini untuk sekarang. Penghiburan kecil ini yang membantuku bernapas ketika kesedihan mengancam untuk mencekiku. Mungkin suatu hari nanti kita bisa berbagi. Sampai saat itu, ketahuilah bahwa di tempat ini di mana kita kehilangan putra kita, aku menjaga ingatannya tetap hidup dengan satu-satunya cara yang aku tahu, dengan membantu orang lain yang tersesat. Semua cintaku, Joko. Saya mendongak.
Air mata mengaburkan pandangan saya. Arman berdiri kaku. Ekspresinya bertentangan. Siti menyeka matanya dengan hati-hati. Greg mempelajari lantai. Seorang orang luar menyaksikan paparan mentah keluarga kami. Ada ratusan lagi, kata Maggie Pelan. Mendokumentasikan semuanya. Kabin veteran pertama, pemasangan rumah kaca, program renang, kedatangan Thomas dan Rose, pembentukan yayasan. Joko mencatat semuanya untuk Anda. Dia ingin saya tahu. Saya menyadari. Hanya saja tidak sampai dia pikir saya bisa menahannya. Atau sampai dia pergi dan tidak bisa menyaksikan rasa sakitmu. Arman menyarankan. Suaranya lebih kasar dari biasanya. Bagaimanapun, kata Siti, dia meninggalkan kita peta jalan ke hatinya. Ke kehidupan yang dia jalani tanpa kita. Saya mengganti surat itu di amplopnya. Kewalahan oleh besarnya apa yang terbentang di depan saya. Ratusan pengakuan, penjelasan, undangan untuk memahami suami yang saya pikir telah saya kenal sepenuhnya. Ada lagi, kata Maggie ragu-ragu. Joko meninggalkan petunjuk untuk Anda semua. Jika Anda memilih untuk merangkul peternakan. Petunjuk seperti apa? Tanya Siti. Mode pengacara. Aktif. Kesempatan? Maggie mengklarifikasi. Cara masing-masing dari Anda bisa terlibat dalam masa depan peternakan jika Anda ingin. Dia tidak pernah berasumsi Anda akan melakukannya. Tetapi dia berharap. Saya memikirkan kata-kata Joko dalam video. Ada ruang untuk seluruh keluarga kita di sini. Jika mereka memilihnya, tunjukkan kepada kami, kata saya. Saat Maggie mengambil folder lain dari meja Joko, saya melihat Budi mengawasi dari ambang pintu, Thomas di sampingnya. Ekspresi putra bungsu saya memegang sesuatu yang tidak saya lihat selama bertahun-tahun, harapan. Dan pada saat itu, saya mulai mengerti apa yang selalu Joko ketahui, bahwa kesembuhan tidak datang dari lari dari tragedi, tetapi dari mengubahnya menjadi tujuan. Pertanyaannya adalah apakah keluarga kami yang retak bisa menemukan persatuan dalam melanjutkan apa yang Joko telah mulai, atau apakah kehidupan gandanya pada akhirnya akan mendorong kami semakin jauh. Maggie membuka folder dan mengeluarkan beberapa dokumen. Masing-masing menyandang salah satu nama kami. Joko menyiapkan ini selama bulan-bulan terakhirnya, ketika kondisi jantungnya memburuk. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang diagnosisnya, bahkan saya sampai akhir. Rahasia lain, berapa banyak yang telah dibawa suami saya untuk melindungi orang yang dia cintai? Dia menyebut ini proposal warisannya. Maggie melanjutkan, menyerahkan masing-masing dari kami amplop yang ditentukan. Milik saya lebih tebal dari yang lain. Beratnya signifikan di tangan saya yang gemetar. Arman segera merobek miliknya, memindai isinya dengan mata menyipit. Siti, yang metodis, dengan hati-hati menyelipkan jari di bawah penutup, melestarikan amplop sebagai bukti potensial. Budi menerima miliknya dengan hormat, tetapi tidak bergerak untuk membukanya, mengawasi reaksi saudaranya sebagai gantinya. Saya memecahkan segel pada milik saya, menemukan beberapa halaman yang ditutupi dengan tulisan tangan Joko yang tepat. Halaman pertama dimulai dengan sederhana, Eleanor tersayang, jika kamu membaca ini, kamu telah menemukan peternakan Mitchell dan semua yang terkandung di dalamnya. Kamu telah mengetahui tentang penipuan 3 dekade saya atau dedikasi. Tergantung pada perspektif Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang terjadi selanjutnya? Saya telah menetapkan perlindungan hukum untuk komunitas ini melalui yayasan, memastikan itu bisa berlanjut tanpa kita. Tetapi akan berkembang dengan keterlibatan keluarga Mitchell, bukan karena kewajiban, tetapi karena pilihan. Pilihan untuk mengubah tragedi terbesar keluarga kita menjadi warisan yang paling berarti. Untukmu, istriku tercinta, saya mengusulkan peran yang selalu kamu maksudkan, sejarawan komunitas dan penjaga hati. Bakat Anda sebagai guru sejarah, kemampuan Anda untuk membantu orang lain terhubung dengan masa lalu sambil membangun ke arah masa depan. Bakat-bakat ini sangat dibutuhkan di sini. Anak-anak perlu mengerti dari mana mereka berasal untuk melihat kemana mereka bisa pergi. Para veteran perlu cerita mereka dilestarikan dengan martabat. Dan kenangan Benjamin perlu ditenun di seluruh, bukan sebagai hantu yang menghantui, tetapi sebagai fondasi yang mendukung. Jika kamu menerima, yayasan menyediakan gaji yang sederhana dan tempat tinggal, rumah lama kita,
dipulihkan ke kenyamanan, tetapi dilestarikan dalam esensi. Yang lebih penting, itu menawarkan tujuan untuk tahun-tahun pensiun Anda dan penyembuhan untuk hati Anda. Keputusan sepenuhnya milikmu. Anda bisa memilih untuk mengunjungi sesekali, untuk tetap menjaga jarak, atau untuk merangkul tempat ini sepenuhnya. Yang saya minta hanyalah Anda mempertimbangkan kemungkinan bahwa dalam lari dari tanah ini selama 30 tahun, Anda mungkin telah lari dari kesembuhan Anda sendiri. Dengan cinta abadi, Joko. Halaman tambahan merinci masalah-masalah praktis, ketentuan keuangan, bantuan transisi, bahkan saran kurikulum untuk program sejarah. Joko telah memikirkan segalanya, merencanakan masa depan yang tidak akan dia hidup untuk lihat. Saya mendongak untuk menemukan Arman berdiri dengan tiba-tiba. Proposalnya kusut di tangannya. Tidak bisa dipercaya, gumamnya. Apa kata milikmu? Siti bertanya. Halamannya sendiri dipegang secara protektif di dadanya. Arman tertawa pahit. Ayah ingin saya menggunakan kecerdasan bisnis saya untuk menetapkan aliran pendapatan yang berkelanjutan untuk peternakan. Menyemprotkan saya untuk merelokasi kantor satelit perusahaan investasi saya ke Bandung dan berfungsi sebagai penasihat keuangan yayasan. Bahkan menguraikan peluang ekspansi untuk ekowisata dan layanan retret terapi yang bisa menguntungkan komunitas dan memberikan kepuasan profesional. Dia berpikir sejauh itu. Siti tampak terkesan meskipun dia sendiri. Itu lebih baik. Arman melanjutkan. Dia menawarkan dana yang cocok dari yayasan untuk setiap investasi yang saya buat dalam perusahaan peternakan. Kemitraan, dia menyebutnya, seolah-olah saya akan mencabut seluruh hidup saya untuk mengelola proyek amal rahasianya. Kepahitan dalam suaranya tidak sepenuhnya menutupi luka yang mendasari. Putra yang telah membangun kesuksesannya sendiri, merasa ayahnya telah merencanakan masa depan yang berbeda untuknya sepanjang waktu. Bagaimana dengan milikmu? Saya bertanya kepada Siti dengan lembut. Dia menelan ludah dengan keras. Pengawasan hukum. Ayah menyarankan saya mendirikan praktik hukum nirlaba yang menghususkan diri dalam manfaat veteran, hak imigran, dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Semua masalah yang mempengaruhi penghuni peternakan. Dia telah mengatur mentorship dengan Robert dan koneksi ke organisasi advokasi di Bandung. Suaranya melunak. Dia menulis bahwa gairah saya untuk keadilan selalu melebihi keinginan saya untuk kesuksesan perusahaan, bahkan ketika kamu tidak bisa mengakuinya pada dirimu sendiri. Saya melihat konflik di matanya. Pengacara ambisius yang telah berjuang untuk kemitraan di perusahaannya yang bergengsi tiba-tiba dihadapkan dengan visi alternatif dari identitas profesionalnya. Budi, saya mendesak, melihat putra bungsu saya masih memegang amplopnya yang belum dibuka. Dia menggelengkan kepala. Saya tidak perlu membacanya. Saya sudah tahu. Tahu apa? Arman menuntut. Bahwa ayah melihat saya dengan jelas ketika sisanya dari kalian hanya melihat kegagalan saya. Suara Budi tidak mengandung tuduhan. Hanya kebenaran sederhana. Bahwa dia mengerti mengapa saya terus hancur dalam dunia terstruktur yang kalian semua navigasikan dengan begitu mudah. Kamu tidak tahu apa yang dia usulkan. Siti menunjukkan. Sesuatu dengan kuda, kata Budi dengan percaya diri. Sesuatu yang menggunakan empati saya daripada memperlakukannya sebagai kelemahan. Sesuatu yang mengakui saya telah mencari tujuan sejak Ben meninggal. Maggie mengangguk sedikit, mengonfirmasi intuisi Budi tanpa mengungkapkan spesifik. Arman mondar-mandir di kantor kecil. Agitasi terlihat di setiap gerakan. Ini manipulasi emosional dari balik kubur. Ayah menghabiskan 30 tahun menjalani kehidupan ganda, dan sekarang dia mengharapkan kita untuk meninggalkan kehidupan kita yang ada untuk melanjutkan proyek rahasianya. Saya punya keluarga di Jakarta Selatan, bisnis yang sukses, anak-anak di sekolah yang mereka cintai. Istri saya punya kariernya sendiri. Dia tidak mengharapkan apapun. Saya mengoreksi dengan lembut. Dia menawarkan kemungkinan sambil memanfaatkan rasa bersalah dan sentimentalitas. Balas Arman. Khas ayah. Membuat daya tarik emosional terlihat seperti pilihan rasional. Siti mempelajari halamannya dengan penuh pertimbangan. Proposalnya sangat praktis. Ayah meneliti hambatan hukum untuk apa yang dia sarankan untuk saya. Dia telah menyertakan informasi kontak untuk organisasi yang sudah tertarik pada kemitraan.
Itu menyeluruh. Tentu saja, Arman mencemooh. Ayah punya 30 tahun untuk merencanakan bagaimana menjebak kita ke tempat ini setelah dia pergi. Atau 30 tahun untuk mengerti apa yang mungkin membawa masing-masing dari kita kepuasan. Budi menyarankan dengan tenang. Kepuasan yang belum kita temukan dalam kehidupan yang kita bangun. Arman berbalik padanya. Bicaralah untuk dirimu sendiri. Beberapa dari kita sangat puas. Apakah kamu, Arman? Budi menantang. Kepercayaan diri yang tidak biasa dalam suaranya. Apakah itu sebabnya kamu bekerja 70 jam seminggu? Mengapa kamu bercerai 2 kali? Mengapa Tyler nyaris tidak berbicara kepadamu? Meskipun tinggal di rumahmu. Kamu bocah. Arman memulai, melangkah ke arah Budi. Cukup. Saya menyela. Berdiri di antara putra-putra saya. Joko memberi kita pilihan, bukan mandat. Kita masing-masing memutuskan untuk diri kita sendiri. Termasuk ibu. Siti bertanya. Persepsi pengacaranya mengarah pada penghindaran saya. Apa ibu sudah memutuskan? Semua mata beralih ke saya. Anak-anak saya, Maggie, bahkan Greg, yang tetap menjadi pengamat yang sopan terhadap drama keluarga kami. Saya telah menghabiskan 30 tahun lari dari tempat ini, kata saya perlahan. Menemukan jalan saya menuju kebenaran dengan setiap kata. Menolak untuk menyebut nama Benjamin. Menjaga kamarnya seperti museum. Tersentak ketika Joko menyebut Bandung. Saya mengambil napas dalam-dalam. Dan tidak ada satupun yang membawa kesembuhan. Tidak ada satupun yang menghormati kehidupan putra kita atau membuat kematiannya masuk akal. Saya menunjuk ke arah jendela, di mana para penghuni peternakan menjalani rutinitas pagi mereka. Tapi komunitas ini telah menyelamatkan nyawa, memberi harapan, menciptakan keluarga bagi mereka yang tidak punya, semua atas nama Benjamin. Jadi ibu tinggal. Arman menyimpulkan dengan datar. Saya sedang mempertimbangkannya. Saya mengoreksi. Saya ingin membaca semua surat Joko terlebih dahulu, mengerti semua yang dia bangun di sini, lalu memutuskan. Dan jika kami tidak ingin menjadi bagian dari visi besar ini, Arman menekan, maka itu pilihanmu. Saya menjawab dengan sederhana. Joko melindungi peternakan secara hukum, terlepas dari keterlibatan kita. Tempat ini akan berlanjut dengan atau tanpa partisipasi keluarga Mitchell. Ketegangan di ruangan itu dipecahkan oleh Thomas yang muncul di ambang pintu. Budi, kuda baru itu makan. Kamu bilang kamu akan membantunya menyikatnya. Budi tersenyum. Menyelipkan amplopnya yang masih belum dibuka ke sakunya. Datang, Thomas. Dia berhenti di pintu. Demi apapun, saya tinggal. Setidaknya untuk sementara waktu. Sisanya dari kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan dengan proposal ayah. Tapi saya telah menemukan sesuatu di sini yang telah saya cari sepanjang hidup dewasa saya. Setelah dia pergi, Arman menggelengkan kepalanya frustrasi. Ini persis yang saya takutkan. Ayah menciptakan dunia fantasi di sini yang menyedot kita satu persatu. Atau mungkin, Siti menyarankan dengan hati-hati, dia menciptakan sesuatu yang nyata dalam dunia yang sering terasa seperti fantasi. Kamu juga. Arman terlihat dikhianati. Apa yang terjadi dengan jalur kemitraanmu? Ambisi Mahkamah Agung? Siti mengangkat bahu. Isyarat yang tidak biasa dari putri saya yang selalu yakin yang sejenak membuat saya tertegun. Saya tidak tahu, Arman, tetapi saya tahu saya tidak bahagia meskipun mencapai semua yang saya pikir saya inginkan. Mungkin ayah melihat itu ketika saya tidak bisa. Ini gila, gumam Arman. Kita seharusnya punya karier dan kehidupan di Jakarta Selatan, bukan lari untuk bermain pekerja amal di sebuah peternakan di antah berantah. Ayahmu pulang pergi selama 30 tahun. Maggie mengamati dengan tenang. Menciptakan dampak di kedua dunia. Mungkin keseimbangan seperti itu mungkin untuk Anda semua. Arman bergegas keluar. Greg mengikuti setelah melirik minta maaf ke arah Siti. Putri saya tetap tinggal. Mempelajari proposal ayahnya dengan mata baru. Dia mengenal saya lebih baik dari yang saya kira. Dia mengakui dengan lembut. Bagaimana dia melihat apa yang baru-baru ini saya mulai akui pada diri sendiri. Ayahmu punya bakat untuk melihat di bawah permukaan. Saya menjawab. Bahkan saat dia menyimpan kedalamannya sendiri tersembunyi. Di luar,
Saya bisa melihat Budi dengan Thomas di kandang. Arman berdiri di samping mobilnya dengan telepon di telinganya. Dan kehidupan sehari-hari peternakan Mitchell berlanjut di sekitar mereka. Kehidupan yang telah diselamatkan Joko. Masa depan yang telah dia ubah. Semuanya mengalir dari kehilangan yang hampir menghancurkan keluarga kami. Dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, saya membiarkan diri saya bertanya-tanya apakah kematian Benjamin, meskipun tidak pernah masuk akal, mungkin memiliki arti melalui warisan yang tidak terduga ini. 1 minggu berlalu di peternakan Mitchell. Waktu terlama saya tinggal di Bandung sejak kematian Benjamin. Setiap hari membawa wahyu baru saat saya membenamkan diri dalam dunia tersembunyi Joko. Saya membaca surat-suratnya secara kronologis, selusin setiap malam, mengawasi melalui kata-katanya saat komunitas berevolusi dari satu veteran tunawisma menjadi tempat perlindungan yang berkembang. Saya mengunjungi setiap fasilitas dengan Maggie, ruang sekolah di mana anak-anak yang berjuang dalam pendidikan tradisional berkembang di bawah perhatian individual. Bengkel di mana para veteran membuat furnitur yang menghasilkan pendapatan untuk peternakan. Klinik medis yang dikelola oleh dokter sukarelawan dari Bandung. Dan pusat berkuda terapi di mana anak-anak yang trauma terhubung dengan kuda yang diselamatkan. Program renang di tepi danau menjadi ritual harian saya. Duduk di bangku monumen. Mengawasi instruktur mengajar keselamatan air dengan hati-hati. 47 anak telah belajar berenang di sini. 47 nyawa berpotensi diselamatkan dari nasib Benjamin. Anak-anak saya sendiri merespon secara berbeda terhadap proposal warisan Joko. Arman kembali ke Jakarta Selatan setelah 2 hari. Mengutip masalah bisnis yang mendesak, tetapi berjanji untuk mempertimbangkan pilihan. Kata-kata perpisahannya, "Jangan membuat keputusan permanen dulu, Bu." Membawa kekhawatiran dan kehati-hatian. Siti mengambil cuti 2 minggu dari firma hukumnya. Menghabiskan berjam-jam dengan Robert Winters meninjau tantangan hukum peternakan, kasus imigrasi, banding manfaat veteran, masalah hak asuh untuk wanita yang melarikan diri dari kekerasan. Dia bekerja dengan intensitas yang tenang, mengajukan pertanyaan sesekali, tetapi menjaga pikirannya pribadi. Budi tidak pernah pergi. Dia pindah ke kabin kecil di dekat kandang, menghabiskan hari-harinya bekerja dengan kuda dan malamnya dalam percakapan panjang dengan Thomas dan para veteran. Saya tidak pernah melihat putra bungsu saya begitu terpusat, begitu memiliki tujuan. Kegelisahan yang telah mendefinisikannya tampak menguap di udara Bandung. Pada pagi ketujuh saya bangun pagi dan berjalan sendirian ke Monumen Benjamin. Matahari terbit melemparkan bayangan panjang di atas danau yang telah mengambil putra saya dan mengubah suami saya. Puluhan tahun kesedihan dan rahasia telah mengalir dari tempat ini, namun entah bagaimana harapan juga muncul. Saya pikir saya mungkin akan menemukanmu di sini. Datang sebuah suara di belakang saya. Rose mendekat perlahan dengan tongkatnya. Thomas mengikuti dengan buket bunga liar. "Bunga Selasa untuk Ben," Thomas menjelaskan. Dengan hati-hati menatanya di monumen. Rose mendudukkan dirinya di bangku di samping saya. Joko juga datang ke sini setiap pagi. Katanya itu membantunya memulai hari dengan tujuan, mengingat mengapa semua ini ada. Saya mengawasi Thomas berbisik ke monumen, memiliki beberapa percakapan pribadi dengan anak laki-laki yang tidak pernah dia temui, tetapi entah bagaimana tahu melalui cerita-cerita Joko. Dia menjaga Benyamin tetap hidup di sini, saya berkata pelan, sementara saya menjaganya tetap mati di Jakarta Selatan. Cara berduka yang berbeda. Rose mengoreksi. Tidak ada yang benar atau salah. Tapi cara Joko membantu orang lain. Menciptakan ini. Saya menunjuk ke arah peternakan yang terlihat melalui pepohonan. Cara saya tidak membantu siapapun. Bahkan saya. Namun disinilah Anda sekarang. Rose mengamati. Itulah yang penting. Thomas menyelesaikan penataan bunganya dan berjalan ke tepi danau. Memberi kami privasi sambil tetap dalam pandangan. Saya sudah membaca surat-surat Joko. Saya memberitahunya. Satu sangat menyentuh saya dari sekitar 5 tahun yang lalu. Dia menggambarkan mengawasi Anda dan Thomas di perayaan Hari Kemerdekaan. Thomas membantu anak-anak yang lebih kecil dengan kembang api. Sangat hati-hati, sangat protektif. Joko menulis bahwa itu mengingatkannya pada Benjamin dengan adik-adiknya. Rose tersenyum.
Joko sering bilang Thomas dan Benjamin akan menjadi saudara sejiwa. Keduanya begitu lembut, begitu menyadari perasaan orang lain. Dalam surat itu, Joko bertanya-tanya apakah saya akan pernah bertemu Thomas. Apakah saya akan melihat apa yang dia lihat? Roh Benjamin hidup di komunitas ini. Saya mengambil napas dalam-dalam. Dia menulis bahwa penyesalan terbesarnya adalah membangun semua ini tanpa saya. Itu benar. Rose menegaskan. Dia pernah bilang kepada saya bahwa kesuksesan terasa hampa tanpa Anda untuk berbagi. Bahwa menyelamatkan orang asing tidak bisa menggantikan jarak yang tumbuh antara dia dan keluarganya sendiri. Namun dia tidak pernah memberitahu kita. Ketakutan itu kuat, kata Rose sederhana. Setelah dia menetapkan pola kerahasiaan, melanggarnya menjadi lebih menakutkan dengan setiap tahun yang berlalu. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, mengawasi Thomas melempar batu di permukaan danau. Tidak ada ketakutan akan air yang telah merenggut Benjamin, hanya kehati-hatian yang penuh hormat yang ditanamkan oleh program renang Joko. Saya sudah membuat keputusan. Saya berkata akhirnya. Rose mengangguk. Tidak terkejut. Saya pikir hari ini mungkin harinya. Bagaimana Anda tahu? Anda punya tatapan Joko, yang dia dapatkan ketika pikirannya sudah mantap. Dia menepuk tangan saya. Apapun yang Anda putuskan, dia akan menghormatinya. Saya akan tinggal, kata saya. Kata-kata itu membawa keringanan instan. Bukan berkunjung, bukan mengamati, tinggal, menjadikan tempat ini rumah saya. Mata Rose dipenuhi air mata. Joko akan sangat bersyukur. Saya perlu menghormati apa yang dia bangun di sini. Apa yang Benjamin inspirasi. Saya mengawasi Thomas melambai dengan gembira saat Budi muncul dari garis pohon, menuju kandang. Dan saya perlu mendukung kesembuhan Budi. Dia telah menemukan dirinya di sini dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan mungkin. Dan anak-anak Anda yang lain. Mereka akan membuat pilihan mereka sendiri. Siti tampaknya tertarik pada pekerjaan hukum, meskipun dia belum berkomitmen. Arman, saya menghela napas. Arman paling berjuang dengan semua ini. Tetapi saya harus menghormati perjalanannya, kemanapun arahnya. Keluarga itu rumit, Rose mengakui, terutama ketika rahasia tiba-tiba terungkap. Saya telah menghabiskan 30 tahun lari dari tempat ini, kata saya, mencoba untuk lebih cepat dari kesedihan yang selalu menangkap saya bagaimanapun juga. Joko menemukan jalan lain, menggunakan kesedihan sebagai bahan bakar untuk sesuatu yang indah. Saya ingin mengikuti jalan itu sekarang. Bagaimanapun lambatnya awal saya. Tidak pernah terlambat untuk awal yang baru. Rose meyakinkan saya. Joko percaya itu dengan sepenuh hatinya. Kemudian pada pagi itu, saya mengumpulkan ketiga anak saya di kantor Joko. Siti baru saja kembali dari mengamati pengadilan veteran di Bandung. Arman telah terbang dari Jakarta Selatan. Ekspresinya dijaga. Budi tiba terakhir. Rambut kuda menempel di celana jeansnya dan kepercayaan diri baru dalam sikapnya. Saya sudah membuat keputusan. Saya mengumumkan tanpa basa-basi. Saya pindah ke peternakan secara permanen. Saya akan mengambil posisi yang Joko uraikan untuk saya. Sejarawan komunitas dan penjaga hati. Wajah Arman mengencang. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Siti mengangguk dengan penuh pertimbangan. Budi tersenyum lebar. Saya tidak meminta salah satu dari kalian untuk mengikuti pilihan saya. Saya melanjutkan. Joko memberi masing-masing dari kita proposal terpisah karena dia mengerti kita adalah orang yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Yang saya minta hanyalah Anda menghormati keputusan saya seperti saya akan menghormati keputusan Anda. Saya juga sudah memutuskan, kata Budi. Kegembiraan nyaris tidak tertahan. Saya menerima proposal ayah. Direktur program terapi kuda. Saya akan bekerja dengan veteran dan anak-anak menggunakan kuda sebagai mitra terapi. Dan apartemenmu di Jakarta Selatan? Tanya Arman. Pekerjaanmu di toko musik? Budi mengangkat bahu. Sudah memberi pemberitahuan pada keduanya. Tidak ada yang permanen di sana. Siti, saya mendesak. Putri saya meluruskan. Mode pengacara aktif. Saya mengambil cuti 6 bulan dari firma. Cuti untuk mendirikan klinik bantuan hukum yang ayah usulkan. Setelah itu, dia mengangkat bahu.
Isyarat ketidakpastian yang tidak biasa dari putri saya yang selalu tegas. Kita lihat saja. Semua mata beralih ke Arman, yang berdiri dengan tangan terlipat secara defensif. Saya tidak bisa mencabut keluarga saya untuk fantasi ini. Bisnis saya di Jakarta Selatan. Anak-anak saya di sekolah yang mereka cintai. Istri saya punya kariernya sendiri. Tidak ada yang meminta kamu untuk mencabut apapun. Saya berkata dengan lembut. Proposal Joko untukmu melibatkan konsultasi sesekali, perencanaan strategis, kehadiran, bukan tempat tinggal. Dan apa yang terjadi pada 25 juta dari perusahaan tambang, dibiarkan di atas meja. Suaranya mengandung frustrasi dan kebingungan yang tulus. Putra saya yang praktis berjuang untuk mendamaikan nilai emosional dengan kenyataan finansial. Tawaran itu akan bertahan. Siti menyela. Dan ada pilihan lain untuk pengembangan sumber daya yang bertanggung jawab yang tidak akan menghancurkan komunitas. Saya sudah meneliti alternatif minggu ini. Arman melihat sekeliling pada wajah kami. Ibunya dan saudara-saudaranya bersatu dalam visi yang belum bisa dia bagikan. Saya butuh waktu, katanya akhirnya. Ini semua terjadi terlalu cepat. Ambil semua waktu yang kamu butuhkan. Saya meyakinkannya. Tempat ini tidak akan kemana-mana. Kita juga tidak. Sore itu, saat matahari terbenam melukis langit Bandung dengan warna-warna spektakuler, saya berdiri di teras apa yang akan segera menjadi rumah saya lagi. Para penghuni peternakan berkumpul untuk makan malam komunitas mingguan mereka di gudang yang diubah. Saya bisa melihat Budi membantu Thomas membawa nampan makanan, Siti tenggelam dalam percakapan dengan Robert, dan bahkan Arman dengan hati-hati bergabung dengan sekelompok veteran yang memeriksa rencana untuk bengkel baru. Lonceng monumen berdering pelan, sinyal untuk berkumpul. Seolah-olah ditarik oleh magnet, keluarga saya menemukan satu sama lain di kerumunan, berjalan bersama menuju ruang makan. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya sembuh, tetapi bergerak ke arah yang sama untuk pertama kalinya sejak kematian Benjamin. Di belakang kami, danau berkilauan emas di bawah matahari terbenam. Tidak lagi hanya tempat yang mengambil putra saya, tetapi tempat di mana warisannya hidup di setiap anak yang belajar berenang, setiap veteran yang menemukan tujuan, setiap keluarga yang diberi perlindungan. Joko benar sepanjang waktu. Satu-satunya jalan melewati kesedihan adalah melaluinya. Bukan di sekitarnya seperti yang telah saya coba selama 30 tahun, tetapi langsung melalui hatinya untuk menemukan makna di sisi lain. Di pintu masuk ruang makan, saya berhenti di depan foto Benjamin, ditempatkan secara menonjol di samping foto Joko di apa yang para penghuni sebut dinding pendiri. Putra dan suami saya selamanya terhubung dalam komunitas yang mereka ciptakan. Yang satu melalui ketidakhadirannya yang tragis, yang lain melalui kehadirannya yang ditentukan. Kita menemukan jalan pulang. Ben, bisik saya, menyentuh gambarnya dengan lembut. Kita berdua, akhirnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, mengucapkan nama putra saya tidak hanya membawa rasa sakit, tetapi kebanggaan. Kebanggaan dalam warisan yang telah tumbuh dari kehilangan terdalam kami. Warisan yang sekarang akan saya bantu pelihara ke bab berikutnya. Seperti yang Rose katakan, matematika rahmat yang tidak mungkin. Setelah 30 tahun melarikan diri dari masa lalu yang menghancurkan, seorang istri kembali ke peternakan tua yang merenggut nyawa putranya. Di sana, dia menemukan rahasia suaminya yang telah meninggal. Sebuah komunitas yang makmur, dibangun dari uang yang tersembunyi dan dijiwai oleh cinta yang tak terucapkan. Ketika ketiga anaknya yang serakah menuntut warisan mereka, dia harus memilih antara menjual tanah ini untuk keuntungan finansial atau mempertahankan warisan suaminya yang penuh pengorbanan, yang dibangun di atas dasar belas kasih, pengampunan, dan buah karma. Akankah sebuah keluarga yang retak mampu menemukan kesembuhan dalam kebenaran yang tak terduga? Atau akankah rahasia yang terungkap itu menghancurkan mereka selamanya?